Baru naik tahta, kau sudah memerintahkan untuk membunuh dirimu sendiri? Janda permaisuri berani memerintah di balik tirai, maka bunuh saja dia. Permaisuri berani mengendalikan istana, maka bunuh saja dia. Seharusnya kau mulai menjadi kaisar boneka. Kau segera mempelajari dinasti orang kejam. Sampai musim gugur tiba di bulan 9 tanggal 8. Setelah aku mekar, 100 bunga akan mati. Memegang seluruh keluarga besar, membunuh mereka satu persatu. Menjadi kaisar boneka selama 12 tahun penuh. Janda permaisuri memerintah di balik tirai. Kaisar ini tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Dahulu kau pernah mencoba melawan. Akibatnya, seorang kaisar agung kelaparan selama 3 hari 3 malam. Akhirnya dipaksa berlutut di depan gerbang istana janda permaisuri untuk mengakui kesalahan. Gumo menarik kembali pandangannya. Melihat orang tua yang dipukuli dan babak belur di tengah aula, berlutut di tanah, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Orang ini adalah Qilin dari Taifu saat ini, juga guru kaisar. Selalu berusaha menarik perhatian para pejabat istana. Bertujuan untuk memulihkan pemerintahan istana, mengembalikan kekuasaan janda permaisuri kepada kaisar. Adalah satu-satunya di antara pejabat sipil dan militer. Menteri terakhir yang masih menghormati kaisar. Tetapi tindakannya ditakdirkan untuk gagal. Janda permaisuri dapat bersaing dengan Perdana Menteri. Mengandalkan jenderal besar dinasti saat ini, salah satu dari 2 orang suci bela diri Dajiakuo, memegang ratusan ribu tentara berat. Kekuatan dan prestisenya sangat besar. Hanya dengan membuat bukti palsu, mereka menjebat Taifu Qilin atas pengkhianatan. Pengadilan berunding. Janda permaisuri memutuskan untuk memenggal kepala Qilin dan menunjukkannya kepada publik 3 hari kemudian. Bagaimana pendapat kaisar? Menghadapi pertanyaan janda permaisuri, Gumo tentu saja tidak berani menentang. Kembali ke pavilion Yangxin, Gumo melihat seorang pelayan istana dengan ekspresi serius. Berjalan ke arahnya. Pelayan istana ini bernama Xiao Yao, orang kepercayaan permaisuri Qin Shui. Statusnya sangat tinggi di harem. Juga dialah yang secara tidak sengaja membangunkan kaisar pagi ini. Xiao Yao berjalan tanpa ekspresi. Matanya dipenuhi penghinaan. Berkata, "Yang mulia, apakah kau lupa sesuatu?" Gumo bingung. "Hal apa? Kau harus pergi ke tempat permaisuri untuk meminta maaf. Beraninya kau menghina permaisuri? Apa kau pikir membunuh seorang kasim kecil sudah cukup?" Xiao Yao berkata dengan dingin. Gumo sangat marah. Hanya seorang pelayan istana. Beraninya dia memperlakukan kaisar seperti ini? Tiba-tiba, sebuah suara mekanik elektronik terdengar di benak Gumo. Mendeteksi bahwa tingkat kaisar saat ini adalah tingkat pertama. Kaisar memperoleh konfigurasi tingkat pertama. Pedang putra langit tingkat kaisar. Kultivasi puncak Grandmaster. Teknik tinju putra langit tingkat 5 bumi. Aura dominasi menteri. Tingkat pertama membuka tingkat kedua. Kondisi kemajuan. 1. Mengendalikan harem. 2. Menaklukkan pengawal kekaisaran. Pelayan istana Xiao Yao melihat Gumo dengan linglung. Tidak bergerak, sepertinya tidak mendengarkannya berbicara sama sekali. Tiba-tiba merasa terhina. Segera menjadi malu karena marah. Memaki, "Kau sampah, apa yang kau tunggu?" Gumo menendang Xiao Yao hingga terbang, darah menyembur, dan jatuh dengan keras ke tanah tanpa bisa bangkit. "Beraninya seorang budak anjing seperti kau lancang, kau berani memukulku, kau akan mati. Permaisuri Qin Shui tidak akan melepaskanmu." Xiao Yao berteriak. Gumo menjambak rambut Xiao Yao. Menyeretnya menuju istana Kunling. Chen Sheng benar-benar akan mencari wanita jalang itu untuk menyelesaikan masalah, tetapi dengan cepat menarik perhatian seluruh harem. Para kasim dan pelayan istana berteriak, "Lepaskan Nona Xiao Yao, yang mulia kaisar sudah gila. Beraninya kau memperlakukan Nona Xiao Yao seperti ini?" Gumo mendengus dingin, dan segera mengeluarkan pedang putra langit dari ruang sistem. Dengan sekali kibasan, energi pedang yang padat menyapu keluar, menerjang para kasim dan pelayan istana yang menyerbu. Dalam sekejap, mereka semua terbunuh, darah menyembur, kepala bergulingan. Seketika, para pelayan dan kasim yang berada agak jauh sangat ketakutan. Mereka semua berlari menuju istana Kunling. Begitu Gumo memasuki istana Kunling, dia melihat permaisuri Qin Shui yang pakaiannya berantakan. Dia sedang tergesa-gesa keluar, sambil merapikan pakaiannya, di belakangnya ada seorang pemuda yang pakaiannya juga berantakan, dialah komandan pengawal istana Wuzong. Wuzong ini adalah putra Menteri Upacara. Menteri Upacara adalah orang Perdana Menteri. Wuzong ini tentu saja juga orang Perdana Menteri, di usia muda. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir bawaan, Perdana Menteri secara khusus menempatkannya sebagai komandan pengawal istana. "Komandan, permaisuri, kaisar telah mengangkat seorang kasim, berlutut di depan permaisuri Qin Shui. Berteriak dengan keras, kaisar sudah gila, dia membunuh Nona Xiao Yao, dan membunuh banyak orang." Qin Shui melihat mayat Xiao Yao yang mengerikan di tanah, wajah yang tadinya penuh ejekan langsung dipenuhi dengan hawa dingin, dan berkata dengan dingin, "Gumo, apakah kau mencari mati?" Gumo memegang pedangnya dan menatap Qin Shui, dan berkata dengan dingin, "Dasar pelacur tak tahu malu, beraninya kau melakukan."
Perbuatan mesum semacam ini di harem, pantas dibinasakan 9 generasinya, dari seorang pelayan pribadi. Mengambil sebuah cambuk panjang, dan berkata dengan dingin, "Aku lihat kau benar-benar sudah gila, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang baik. Agar kau menyadari kenyataan," Wuzong yang berada di samping menahan Qin Sui, dan berkata sambil tersenyum, "Sui, hal semacam ini tidak perlu mengotori tanganmu. Orang ini sepertinya bermimpi sampai berhalusinasi. Dia benar-benar mengira dirinya adalah kaisar. Biar aku yang membantumu memberinya pelajaran." Gumo tiba-tiba melangkah maju, dan mengayunkan pedang putra langit di tangannya. Dalam sekejap, energi pedang melintang, energi sejati di udara bergejolak, sebuah bayangan melintas. Semburat darah menyembur keluar, lengan Wuzong yang memegang cambuk itu terangkat ke udara. Gumo mendengus dingin, dengan cepat melayangkan beberapa tebasan pedang, beberapa energi pedang terbang keluar. Dalam sekejap, lengan dan kedua kaki Wuzong yang tersisa terpotong, kemudian Gumo menebas lagi dengan pedangnya. Langsung menebas selangkangan Wuzong, memotong anggota tubuh kelimanya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Para kasim dan pelayan istana gemetar ketakutan, Qin Sui juga menelan ludah. Sangat terkejut, kau menyembunyikan diri begitu dalam. Mengenai kekuatan Wuzong, Qin Sui sangat mengetahuinya. Hubungan kalian benar-benar dalam. Qin Sui meraung. Apa maksudmu dengan berteriak? Kau masih berani membunuhku? Kau benar-benar gila. Ayahku adalah Qin Chengxia. Kau berani membunuhku? Apa kau bosan hidup? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku akan mengirim ayahmu ke jembatan Naihe untuk bertemu denganmu. Ucapan Gumo belum selesai. Dalam sekejap muncul di depan Qin Sui, menebas dengan pedang. Permaisuri Agung, seorang kasim ketakutan dan gemetar. Gumo memandang istana Kunming, para kasim dan pelayan istana, mendengus dingin. Berkata, "Kalian para budak anjing, semua pantas mati." Energi pedang menari-nari. Energi pedang menyebar luas, sekejap memunculkan kilauan putih. Tepat pada saat itu, dari pintu istana Kunming terdengar suara langkah kaki yang gaduh. Sekelompok besar pengawal kekaisaran muncul. Pemimpinnya adalah 3 wakil komandan. Begitu sekelompok orang masuk, mereka melihat kondisi istana Kunming yang mengenaskan. Terutama ketika melihat kepala dan tubuh permaisuri Qin Sui terpisah, semua orang merasa langit runtuh. Wuzong meninggal. Bahkan jika kaisar mati, masalah mereka tidak akan terlalu besar. Tapi sekarang permaisuri Qin Sui meninggal, siapa di antara mereka yang bisa menahan amarah Qin Chengxia? Segera seorang wakil komandan berteriak, "Kaisar, kau gila. Beraninya kau?" Suara dentingan pedang terdengar, sosok Gumo melintas seperti hantu. Kepala wakil komandan itu jatuh ke tanah. Langkah ini langsung mengejutkan semua yang hadir. Gumo menatap dingin ke arah 2 wakil komandan lainnya. Berkata, "Tunduk, atau mati." Tepat pada saat ini, seorang wakil komandan tiba-tiba menyerang. Dia tidak menyerang Gumo, melainkan menusuk tubuh wakil komandan lainnya dari belakang dengan pisau. Kemudian dengan cepat menarik pisau. Dalam tatapan bingung wakil komandan itu, dia menebas lagi dengan pisau. Langsung penggal kepala wakil komandan itu. Wakil komandan yang bertindak ini Gumo kenal. Namanya Songrang, seorang ahli tingkat akhir bawaan. Pada masa kaisar sebelumnya, dia adalah pengawal kekaisaran, menjabat sebagai wakil komandan selama hampir 20 tahun. Kehidupan yang biasa. Songrang langsung berlutut di hadapan Gumo, dengan tulus berkata, "Yang mulia, kami telah menunggu selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para pengkhianat menggunakan kekuasaan mereka untuk mengacaukan pemerintahan. Hamba berniat membunuh pengkhianat, tetapi hamba hanyalah orang kecil dengan pengaruh terbatas, tidak berdaya. Hari ini melihat Yang Mulia tidak lagi bersembunyi, hamba bersedia menjadi garda depan Yang Mulia, melayani Yang Mulia sepenuhnya." Gumo menatap Songrang dengan penuh minat. Tidak heran orang ini dulunya adalah harimau di era mendiang kaisar, namun tidak pernah disingkirkan. Masih memikul tanggung jawab penting. Ketegasan dan kemampuan membaca situasi ini patut diacungi jempol. Gumo tidak mempercayai satu kata pun dari apa yang dikatakan Songrang. Para abdi dalam yang setia sudah lama disingkirkan. Dia tahu dia hanya punya 2 pilihan sekarang. Pertama, bertarung habis-habisan dengan Gumo, kemungkinan besar akan terbunuh. Bahkan jika berhasil menang, dia tidak akan luput dari tanggung jawab Perdana Menteri Qin. Bagaimanapun, permaisuri Qin Sui sudah mati. Karena amarah Perdana Menteri Qin, semua pengawal kekaisaran ini akan binasa. Pilihan kedua adalah menyerah pada Gumo. Meskipun dia merasa Gumo tidak mungkin bisa mengalahkan Perdana Menteri Qin, setidaknya ada satu hal. Kekuatan dan aura yang Gumo tunjukkan sekarang membuktikan bahwa dia adalah seorang kaisar yang selama ini menahan diri. Ledakan tiba-tiba ini pasti karena dia memiliki keyakinan tertentu, maka dia akan bertaruh dengan kaisar. Masih ada secercah harapan. Kemudian, Songrang menunjuk ke arah wakil komandan yang kepalanya dipenggal olehnya dan berkata, "Yang Mulia, orang ini adalah murid dari Perdana Menteri Pengkhianat. Sangat dipercaya oleh Perdana Menteri Pengkhianat, hamba khawatir dia akan merugikan Yang Mulia. Hamba belum meminta petunjuk."
Hamba gegabah membunuh pengkhianat dan menyinggung Yang Mulia. Hamba mohon Yang Mulia menjatuhkan hukuman. Gumo membantu Songrang berdiri dan berkata, Ai King adalah pilar negara. Dinasti Xia kita sedang goyah. Para pengkhianat berkuasa justru membutuhkan menteri setia seperti Ai King. Membunuh pengkhianat negara untukku, apa salahnya? Sampaikan titahku, angkat Ai King menjadi pengawal kekaisaran. Pimpin 3.000 pengawal istana belakang. Siapapun yang tidak patuh, hukum mati. Setelah pembantaian besar-besaran di istana belakang, Gumo mendengar suara notifikasi sistem di benaknya. Selamat kepada host yang telah naik pangkat menjadi kaisar tingkat kedua, memperoleh konfigurasi tingkat kedua, pedang putra surga tingkat kaisar. Kultivasi puncak Grandmaster, teknik pedang Zhantian senjata tingkat surga, menteri aura hegemoni raja, senjata tingkat surga tingkat kedua, jari spiritual, menteri. Jalur pertempuran alam puncak Grandmaster, kekar, sebatang dupa, naik pangkat menjadi kaisar tingkat 3. Syaratnya adalah menguasai 20% kota kekaisaran, mengendalikan pengawal kekaisaran. Saat itu, Songrang datang ke sisi Gumo. Berdoa dengan tangan terkatup, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun kita telah berusaha keras untuk memblokir berita. Tetapi mustahil untuk diblokir sepenuhnya. Mungkin dalam waktu kurang dari 1 jam, Perdana Menteri akan menerima berita itu. Dan pihak Janda Permaisuri, mungkin sudah mengirim orang. Istana Cining Janda Permaisuri juga berada di kota kekaisaran. Tidak terlalu jauh dari harem ini. Inilah sebabnya mengapa Perdana Menteri akan mengatur orang kepercayaan di harem. Tetapi alasan mengapa Janda Permaisuri tidak terlalu banyak mengatur adalah karena Janda Permaisuri berada di Istana Cining. Kapan saja dapat mengetahui setiap gerakan di harem. Gumo sedikit menyipitkan mata, berkata, karena Istana Cining begitu dekat, maka sudah seharusnya mengunjungi Janda Permaisuri ini. Tepat ketika Gumo dan yang lainnya baru saja tiba di pintu harem, orang-orang Janda Permaisuri datang. Pemimpinnya adalah Kasim Kepala Istana Cining, Kasim De. Dia memimpin sekelompok penjaga Istana Cining menghalangi pintu. Gumo melihat Kasim De, dalam hatinya sudah menjatuhkan hukuman mati kepada Kasim tua ini. Bertahun-tahun ini, pemilik asli, Kaisar ini, tidak sedikit menerima intimidasi dari Kasim tua itu. Yang Mulia, mau pergi kemana? Kasim De mengeluarkan suara yang melengking. Gumo dengan dingin berkata, mengapa? Untuk benar-benar pergi ke suatu tempat, masih perlu melapor kepada Kasim mati sepertimu? Kasim De mendengus dingin, berkata, Yang Mulia benar-benar memiliki keagungan yang besar. Pelayan ini adalah Janda Permaisuri. Selalu mendengar bahwa harem tidak damai, datang untuk memeriksa situasinya secara khusus. Titah Janda Permaisuri, Yang Mulia sebaiknya berlutut jika harus berlutut, agar tidak menderita. Yang Mulia berlutut untuk menerima titah. Kasim De menatap Gumo dengan ekspresi mengejek. Gumo dengan dingin berkata, Kasim mati. Kamu benar-benar bosan hidup. Kasim De mendengus dingin, berkata, pelayan ini mewakili Janda Permaisuri. Kamu tidak menghormatiku berarti tidak menghormati Janda Permaisuri. Bawa orang, beri tamparan. Seiring dengan jatuhnya suara Kasim De, beberapa penjaga Istana Cining segera bergegas maju, hendak menangkap Gumo. Pada saat ini, Songrang memimpin sekelompok pengawal kekaisaran bergegas mendekat, menghalangi di depan. Berani tidak menghormati Yang Mulia. Perkemahan pengawal kekaisaran dengarkan perintah, tangkap semuanya. Ingin memberontak, satu persatu bosan hidup. Kasim De sangat marah, energi sejatinya melonjak, langsung mengejutkan banyak pengawal kekaisaran. Kasim De bergerak seperti hantu, meninggalkan beberapa bayangan, dan langsung muncul di depan Songrang. Tumbuh tanpa henti, sangat tajam, mencengkeram tenggorokan Songrang. Songrang hanyalah seorang ahli bela diri bawaan biasa, bukan jenis jenius yang bisa bertarung melampaui batas. Menghadapi Grandmaster De, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan pertahanan energi sejatinya langsung dihancurkan. Menyaksikan Kasim De menyerang, tepat pada saat kritis, udara tiba-tiba membeku. Kasim De merasakan aura pembunuh mematikan yang kuat, dan terkejut hingga mundur dengan cepat. Tidak memiliki kesempatan untuk berlatih seni bela diri, apalagi menjadi ahli yang kuat, wajah Kasim De menjadi pucat. Dia berbalik dan lari, dia harus cepat kembali untuk memberitahu Ibu Suri. Kaisar boneka ini tidak beres. Namun, begitu dia berbalik, dia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di punggungnya. Segera setelah itu, dadanya langsung meledak menjadi lubang setebal jari. Jantungnya tertembus. Teknik jari yang kuat. Kamu ternyata selalu sabar. Kasim De menatap Gumo dengan tidak percaya. Tingkat surga 5 musim, jari spiritual. Mata Kasim De dipenuhi dengan ketakutan. Gumo berjalan mendekat dan menginjak kepala Kasim De. Seketika, otak meledak. Darah memercik kemana-mana. Tidak ada ampun. Gumo berkata dengan santai. Sementara Gumo tidak menunggu Songrang dan yang lainnya. Langsung terbang menuju Istana Cining. Kultivasi puncak Grandmaster, dan juga menguasai 2 teknik bela diri tingkat surga. Di Kerajaan Daxia, selain Jenderal Agung dan Perdana Menteri Qin, 2 orang suci bela diri ini, Gumo tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi,
Dia juga memiliki boneka pertempuran dengan kultivasi puncak Grandmaster. Dapat dipanggil keluar dari ruang sistem kapan saja. Begitu masuk, dia melihat bibi yang penyayang dan berbakti, Ibu Suri, sedang makan bersama putra kandungnya, Pangeran Ming. Ibu dan anak itu bahagia dan harmonis. Ibu Suri tiba-tiba melihat Gumo masuk, mengerutkan kening dan memarahi, "Siapa yang menyuruhmu datang ke sini?" Keluar dan berlutut, Guyan berkata sambil tersenyum, "Ibu Suri, bagaimanapun juga, kakak kaisar adalah kaisar. Bagaimana mungkin Anda memperlakukan kakak kaisar dengan tidak sopan seperti ini?" Guyan bangkit dan berjalan ke samping anjing yang sedang makan, mengambil mangkuk anjing di tanah. Dia juga mendorong tulang yang tergeletak di atas meja ke dalam mangkuk, membawanya ke hadapan Gumo, dan berkata, "Apakah kakak kaisar belum makan?" "Makanlah." Melihat Gumo tidak bergerak, Guyan mencibir, "Kenapa? Apakah kakak kaisar merasa tidak cocok dengan seleranya? Atau, adik laki-lakiku makan dengan intim, apakah kamu tidak bersedia memberiku muka?" Gumo menatap Guyan. Perlahan berkata, "Kamu sangat suka makan makanan anjing, bukan?" Guyan meludahkan air liur ke dalam mangkuk dan berkata, "Gumo, aku memanggilmu kakak kaisar. Kau benar-benar menganggap dirimu penting? Hari ini, makanan ini harus kau makan, mau tidak mau." "Tidak bisa tidak." Guyan mengulurkan tangan hendak menangkap Gumo, ingin memaksakan makanan anjing itu ke mulut Gumo. Namun, detik berikutnya, dia tertegun, karena tangannya benar-benar ditangkap oleh Gumo. Dan tidak bisa bergerak. Secercah keterkejutan melintas di mata Guyan, dia berteriak dengan marah, "Beraninya kau melawan?" Gumo menarik dengan ringan, satu lengan Guyan langsung tercabut, darah menyembur keluar. Guyan menjerit mengerikan kesakitan. Namun, pemandangan ini membuat Ibu Suri terkejut. Dia terbang seperti embusan angin. Dengan cepat membantu Guyan, dengan gerakan bakhan dia menampar Gumo, "Bajingan, berani kau?" "Guyan, kau mencari mati." Ibu Suri adalah seorang Grandmaster terkenal. Satu tamparan mengeluarkan energi sejati. Energi itu memadat menjadi cetakan telapak tangan raksasa di kehampaan yang bergejolak, seolah-olah menghancurkan kehampaan. Gumo melayangkan sebuah pukulan. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan itu hancur. Seluruh tubuh Ibu Suri bergetar. Baru saat itu dia menyadari. Gumo sebenarnya memiliki kultivasi, dan sangat kuat. "Tidak mungkin, siapa kau sebenarnya?" Ibu Suri berkata dengan dingin, "Kau tidak mungkin Gumo, si sampah itu." Gumo mengeluarkan pedang putra langit dari ruang sistem. Saat berikutnya, energi pedang memenuhi langit. Dengan sekali tebasan pedang, Ibu Suri segera menggunakan energi untuk bertahan. Energi sejati yang tebal mengembun menjadi dinding energi sejati. Saat berikutnya, energi pedang langsung menghancurkan dinding energi sejati itu. Dengan suara "puci", energi pedang merobek udara, langsung memotong satu lengan Ibu Suri. Ibu Suri terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah, matanya dipenuhi teror. Dia meraung, "Tangkap dia." Pada saat itu juga, di seluruh istana Cining, energi besar meledak satu demi satu. Ternyata ada lebih dari selusin Grandmaster yang bersembunyi di kegelapan, dan bahkan seorang Grandmaster Agung. Segera, lebih dari selusin Grandmaster dan Grandmaster Agung itu menyerang bersamaan, membentuk formasi pembunuh. Menyelimuti Gumo. Wajah Ibu Suri pucat, dengan cepat menghentikan pendarahan di lengan yang terputus. Menatap Gumo yang dikelilingi oleh formasi pembunuh, dia berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa kau, beraninya kau datang untuk membunuh istanaku. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati." Gumo mencibir, menghunus pedangnya. 5 musim tebasan pedang langit, teknik menghunus pedang langit. Pada saat itu, energi pedang tak berujung berkumpul. Seolah-olah ombak besar menerjang langit, putih dan luas, bergelombang naik turun. Mengguncang seluruh dunia, menderu, sangat dahsyat. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Ibu Suri membelalakan matanya, menatap pedang mengerikan itu dengan penuh ketidakpercayaan. Sementara belasan ahli tingkat Grandmaster dan satu ahli tingkat Mahaguru merasa lebih ngeri karena mereka menghadapi pedang ini secara langsung. Mereka merasakan secara langsung kekuatan pedang ini. Aura penekan seketika dipatahkan. Belasan ahli tingkat Grandmaster dan Mahaguru semua ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Namun, pada akhirnya, terlalu sulit. Pedang ini terlalu cepat. Terlalu cepat hingga mereka sama sekali tidak punya waktu untuk melarikan diri. Darah berceceran, anggota tubuh yang patah beterbangan di udara. Selusin guru besar semuanya mati, mayat mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan daging cincang. Darah berceceran, seperti hujan darah yang tiba-tiba turun dari langit. Satu kaki menghancurkan kepala Grandmaster itu, pedang menunjuk ke arah Janda Permaisuri dan Pangeran Ning. Janda Permaisuri gemetar ketakutan. "Siapa sebenarnya kamu?" Pangeran Ning berjuang dengan putus asa, napasnya hampir habis. "Kamu tidak bisa membunuhku. Pamanku adalah jenderal besar, dia adalah orang suci bela diri." Ibu Suri juga sudah melarikan diri. "Kau membunuhku, kau akan mati." Krek suara retakan keras. Gumo mematahkan leher Ning Wang. "Bahkan jika kamu mati dengan tenang,
Aku akan datang menemanimu. Adapun wanita tua itu, dia tidak akan bisa lari. Saat ini, Ibu Suri yang baru saja melarikan diri jatuh dari langit dan langsung menghantam tanah, memuntahkan darah. Mengikuti di belakang adalah seorang pria berjubah hitam mengenakan topeng perunggu, menginjak Ibu Suri ke tanah. Menghadap Gumo, dia berkata dengan hormat, "Yang mulia, wanita tua jahat ini mencoba melarikan diri, tetapi saya menghalanginya. Dan sangat setia kepada Gumo, tidak akan pernah berkhianat." Janda permaisuri baru saja mencoba melarikan diri. Gumo segera memanggil boneka itu, memberinya nama pengawal tabib bayangan. "Gumo, kamu tidak bisa membunuhku. Gumo, kita bisa bekerja sama. Lepaskan aku, dan kita akan bekerja sama melawan Perdana Menteri. Kakak laki-lakiku adalah petarung suci. Jika kamu membunuhku, dia pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Dia akan langsung mengangkat senjata untuk membunuhmu. Perdana Menteri Qin juga akan senang melihatnya, bahkan mungkin diam-diam membantu. Kamu sama saja dengan dikepung oleh dua petarung suci." Gumo menginjak kepala janda permaisuri, langsung menghancurkan kepalanya. Dengan dingin dia berkata, "Semua harus mati." Gumo menatap Songrang dan berkata, "Segera blokade istana Qihming, lalu umumkan dekret janda permaisuri untuk memanggil 12 komandan tentara tetangga untuk datang menghadap." "Saya mengerti." Segera Songrang membawa orang-orang ke istana Qihming. Dengan cepat dia menemukan meterai janda permaisuri, memalsukan 12 dekret janda permaisuri, dan mengatur orang untuk memanggil kota kekaisaran. Pasukan Yulin adalah pasukan khusus yang melindungi kaisar dan kota kekaisaran, terbagi menjadi 12 divisi. Setiap divisi memiliki 1.000 orang, semuanya adalah elit yang dipilih dengan cermat, totalnya 12.000 orang. Ada dekret dari Ibu Suri untuk memanggil pasukan Yulin. Ke-12 komandan segera tiba di Istana Qiming. Saat ini, Istana Qiming telah dibersihkan. Tiba-tiba, sesosok bayangan berjalan masuk dari luar istana. Ketika mereka melihat dengan jelas siapa itu, semua komandan terkejut. Reaksi paling keras datang dari komandan ke-7, Chen Rong. Orang ini adalah kerabat Ibu Suri, berasal dari keluarga bangsawan Chen, yaitu keluarga di belakang Ibu Suri dan Jenderal Chen Qingfeng. 4 dari 12 komandan Yulin berasal dari keluarga Chen. Chen Rong terkejut saat melihat Bumo dan berkata, "Kau sampah ini. Bukankah kau sudah mati? Bagaimana bisa kau sampai di sini?" Chen Rong juga menyadari bahwa Bumo muncul di sini, dan mereka menerima dekret Ibu Suri yang mengatakan bahwa Bumo telah dibunuh, yang berarti bahwa Ibu Suri itu palsu. Ibu Suri mungkin telah mengalami kecelakaan. Chen Rong menghunus pedangnya dan menyerbu ke arah Bumo. Kekuatan yang meledak dari keluarga kerajaan sangat dahsyat, dan kecepatannya secepat kilat. Sebuah kitab pedang muncul di depan Bumo. Bumo seolah-olah tidak bereaksi sama sekali, dengan tangan di belakang punggung dan tidak bergerak. Bahkan tidak berkedip. Pada saat itu, bayangan hitam muncul dari belakang Bumo. Justru Ingyi. Dia menendang dada Chen Rong, dan terdengar suara krek. Suara retakan tulang bergema. Chen Rong terbang mundur seperti layang-layang putus, menabrak dan mematahkan tiang setebal ember air. Pada saat ini, semua komandan terkejut. Mereka semua adalah ahli dari keluarga kerajaan, dan ketajaman mata mereka secara alami sangat kuat. Seorang komandan dari keluarga Chen, Chen Sheng, berkata, "Semuanya, mari kita serang bersama. Jika tidak, kita semua akan mati di sini." Segera, kecuali Chen Rong yang terluka parah oleh tendangan, 11 komandan keluarga kerajaan semuanya menyerang. Chen Rong berbaring di tanah dan berteriak, "Tangkap dulu rajanya, tangkap kaisar sampah itu." Segera, 2 anggota keluarga kerajaan segera berbalik arah, menyerang Gumo, sementara 9 anggota keluarga kerajaan lainnya menggunakan semua seni darah mereka untuk menjerat Ingyi. Dengan dentuman keras, 2 anggota keluarga kekaisaran meledak di tempat, tanpa sisa tulang. Hanya kehampaan yang luas, dan pada saat ini, Yingyi telah melukai beberapa anggota keluarga kekaisaran. Gumo melayangkan 2 jarinya dan melukai 2 anggota keluarga kekaisaran lagi. Dalam beberapa napas saja, 12 anggota keluarga kekaisaran tewas 10 tergeletak di tanah. Chen Rong dengan susah payah bangkit. Hanya saja Gumo mengatakan bahwa kamu tidak mungkin sampah itu. Gumo berkelebat dan muncul di depan Chen Rong. Kepala Chen Rong dibenturkan ke tanah dengan suara keras, kepalanya pecah. Satu kepala langsung hancur berkeping-keping. Gumo melemparkan beberapa pisau ke tanah untuk 6 teman sebayanya. Hanya 3 anggota keluarga Chen. Mengenai 3 orang ini yang berperilaku seperti teman sebaya, hanya ada 3 tempat. Siapa yang bergerak duluan, dialah yang akan selamat. Melihat ke-6 teman sebayanya tidak berbicara atau bergerak, Gumo perlahan berkata, "Aku hitung sampai 3. Jika tidak ada yang bergerak, maka kita semua akan mati bersama. Yang mulia, beri saya kesempatan lagi. Siapapun yang Anda perintahkan untuk saya bunuh, akan saya bunuh." Ketiganya buru-buru berlutut di tanah dan memohon. Gumo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kesempatan telah diberikan, tetapi kalian tidak bisa memanfaatkannya. Siapa yang bisa disalahkan? Seorang raja menepati janjinya. Dikatakan 3 orang akan selamat.
Maka hanya 3 orang yang bisa selamat, tidak lebih dari itu. Beberapa orang masih ingin memohon. Tetapi ini bertindak dan dengan cepat membunuh ketiga teman sebaya yang telah memaki-maki selama setengah hari. 3 kepala berguling-guling di tanah. Ketiga teman sebaya yang selamat semuanya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bersuara. Seorang teman sebaya berlutut di tanah dan berkata dengan keras, "Kami berterima kasih kepada Yang Mulia karena tidak membunuh kami. Mulai sekarang, kami pasti akan berbakti dan setia kepada Yang Mulia. Jika kami memiliki niat lain, biarlah kami disambar petir. Yang Mulia, panjang umur, panjang umur, panjang umur." Gumo melihat ketiga teman sebaya yang berlutut di tanah. Dan perlahan berkata, "Para menteri pengkhianat berkuasa dan merusak tatanan pengadilan. Aku ingin membersihkan seluruh alam semesta. Aku membutuhkan bantuan 3 menteri kesayanganku. Tetapi para menteri pengkhianat sangat jahat. Aku khawatir mereka akan menyakiti keluarga 3 menteri kesayanganku. Aku ingin membawa keluarga 3 menteri kesayanganku ke dalam istana kekaisaran untuk melindungi mereka. Bagaimana menurut para menteri kesayanganku? Yang Mulia bijaksana." Ketiga teman sebaya itu sangat menyadari bahwa kaisar ingin mereka menyerahkan sandera. Meskipun mereka memiliki ribuan keengganan di hati mereka tidak berani memiliki pikiran apapun saat ini. "Kami tidak bisa membalas budi Yang Mulia." "Terima kasih atas budi Yang Mulia." Gumo mengangguk puas dan berkata, "Permaisuri iblis telah menipuku karena aku masih muda. Dan telah mengendalikan penjaga kekaisaran selama bertahun-tahun. Aku sekarang ingin mengumpulkan penjaga kekaisaran. Aku mohon bantuan 3 menteri kesayanganku." Teman sebaya bernama Pangming itu buru-buru berkata, "Yang Mulia, saya tahu siapa saja di penjaga kekaisaran yang menjadi orang kepercayaan Permaisuri Iblis. Dan siapa saja yang masih memiliki niat setia kepada Raja. Saya bersedia menjadi pelopor Yang Mulia dan meringankan beban Yang Mulia." Gumo mengangguk. "Kalau begitu aku akan pergi dengan menteri kesayanganku. Selamat kepada tuan rumah karena telah naik ke kaisar tingkat 3. 5 boneka tempur suci, 1 boneka Grandmaster, 10 kalimat. 3 formasi pertempuran, formasi lengkap. Aura di sekitarnya terus meningkat. Puncak dari 5 orang suci. Sampaikan titahku, suruh Perdana Menteri Kingsu dan Jenderal Besar Chen Qingfeng datang menghadap." Gumo berkata dengan suara berat. Tongling dan Pangming buru-buru memberi hormat dan berkata, "Yang Mulia, tidak perlu." Gumo terkejut dan berkata, "Tapi," Pangming berkata dengan gugup, "baru saja ada berita. Jenderal Besar Chen Qingfeng memimpin 30.000 kavaleri besi, dan Perdana Menteri Kingsu memimpin 30.000 pasukan penjaga kekaisaran, langsung menuju kota kekaisaran." "Membersihkan sisi kaisar? Membersihkan sisi kaisar?" Gumo mencibir, dan berkata, "Datang tepat waktu. Ini menghemat masalah. Kalau begitu selesaikan semuanya sekaligus." Huang Ming terkejut dan berkata, "Yang Mulia, jangan gegabah. Kavaleri besi Jenderal Besar dan pasukan penjaga kekaisaran Qin Cheng Xiang, keduanya adalah pasukan elit yang telah melalui ratusan pertempuran, dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Qin Cheng Xiang dan Jenderal Besar, keduanya adalah ahli tingkat 5 orang suci. Bunuh berapapun yang datang." Gumo melambaikan tangannya, melangkah maju, dan berjalan keluar. 11 ahli boneka mengikutinya dengan cermat. Tiba di tembok kota kekaisaran, dia segera sosok, turun dari langit. Akan memberi hormat di depan Gumo dan berkata, "Mohon Yang Mulia menghukum saya, bawahan ini tidak kompeten." Di kota kekaisaran ada Grandmaster yang diatur oleh Chen Qingfeng dan Kingsu. Bawahan ini lengah untuk sementara waktu. Biarkan mereka melarikan diri untuk melaporkan berita. Gumo melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan salahkanmu, kota kekaisaran ini seperti saringan. Semua kekuatan telah menanam bidak, tidak mungkin membersihkannya dalam waktu sesingkat ini. Aku juga tidak berharap di kota kekaisaran. Keributan sebesar ini masih bisa dirahasiakan." Meskipun tindakan Gumo sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia mengendalikan pasukan Yuning, tetapi dia tidak naif untuk berpikir bahwa dia bisa terus menyembunyikannya dari telinga dan mata Chen Qingfeng dan Kingsu. Saat ini ibu kota bergejolak, Chen Qingfeng dan Kingsu masing-masing membawa puluhan ribu pasukan elit, memasuki ibu kota, dan langsung berada di ibu kota. Memicu gejolak besar. Di sebuah jalan panjang, Kingsu dan Chen Qingfeng bertemu. Meskipun keduanya adalah kolega, tetapi di permukaan mereka sangat sopan. Kingsu memberi hormat. Bertanya, "Jenderal Besar, bisakah Anda mencari tahu, siapa yang mengendalikan kaisar kecil di belakang layar?" Chen Qingfeng berkata dengan suara berat, "Saya juga ingin bertanya kepada Perdana Menteri Qing. Berita yang saya temukan terlalu palsu. Ternyata kaisar kecil yang pertama kali membunuh permaisuri, menguasai kem pengawal kekaisaran, kemudian membunuh Ibu Suri, dan mengendalikan pasukan Yuling. Di tengah jalan, muncul seorang Grandmaster misterius. Berita ini jelas tidak mungkin benar." Ekspresi Kingsu berubah. Berkata, "Berita yang saya temukan, juga sama dengan berita dari kem Jenderal Besar." Pupil Chen Qingfeng sedikit menyusut. Berkata, "Apakah nama keluarga Perdana Menteri adalah MA?" Kingsu mencibir, "Tentu saja nama keluarga saya bukan MA,
Anda dan saya tahu betapa tidak bergunanya kaisar kecil itu. Bagaimana mungkin ada kekuatan untuk membunuh Ibu Suri? Mampu dalam waktu setengah hari. Mengendalikan kota kekaisaran? Lebih baik katakan padaku bahwa Jenderal Agung, kamu telah menembus ke alam kekuatan ilahi. Chen Qingfeng tersenyum dan berkata, di bawah kota King, tidak perlu menguji jenderal ini saat ini. Jika aku benar-benar mencapai alam kekuatan ilahi, di mana kamu, kota King? Seluruh kejayaan dinasti King. Emosi itu tersenyum malu-malu dan bertanya, Jenderal Agung, menurutmu apa yang terjadi di kota kekaisaran? Chen Qingfeng berkata dengan dingin, mungkin beberapa keluarga bangsawan itu tidak bisa duduk diam. Kau dan aku selalu berkonfrontasi. Berada dalam keadaan seimbang. Jika terus seperti ini, beberapa keluarga bangsawan itu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Mereka paling berharap untuk membuat air keruh. Kingsu mengambil cangkir teh dan berkata, Jenderal Agung, maksudmu ada keluarga bangsawan yang mendukung kaisar kecil di belakang layar, sengaja memprovokasi badai, atau mendorong kaisar kecil ke garis depan, memecah keseimbangan, lalu mengambil kesempatan untuk memecah belah. Segera 60.000 tentara tiba di bawah kota kekaisaran. Dari kejauhan, Kingsu dan Chen Qingfeng melihat Gumo mengenakan jubah naga hitam. Auranya sangat berbahaya. Berdiri di atas tembok kota. Yang mulia, Kingsu tampak kecewa. Dengan sedih berkata, mengapa Anda mendengarkan hasutan orang jahat dan melakukan tindakan tidak berbakti seperti membunuh janda permaisuri? Yang mulia pasti telah ditipu oleh orang jahat. Menteri tua tidak bisa melihat Yang mulia melakukan kesalahan lagi dan lagi. Maafkan hamba Anda karena hari ini telah menyinggung wajah suci. Bahkan jika Yang mulia menyalahkan, saya pasti akan membunuh orang jahat. Melihat Kingsu berakting dengan liar di bawah, Gumo merasa mual. 10 tahun lalu, emosi menipu Gumo untuk menikahi Kinsue sebagai ratu. Gumo benar-benar percaya pada emosi, mengira emosi adalah orang yang setia dan baik, karena melihatnya dianiaya oleh janda permaisuri. Dengan sengaja menikahkan putrinya padanya untuk melindunginya. Itu adalah pertama kalinya Gumo menentang janda permaisuri di pengadilan. Menentang ancaman janda permaisuri untuk tetap mengambil Kinsue. Pertarungan itu, karena dia secara terbuka menentang janda permaisuri, membuat emosi menang. Tapi kemudian, janda permaisuri menyiksa Gumo dalam berbagai cara. Gumo masih bertahan, berpikir bahwa emosi, yang telah menjadi ayah mertuanya, akan membantunya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa emosi sama sekali tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Kinsue setelah memasuki istana, penganiayaannya padanya lebih buruk daripada janda permaisuri. Setelah kejadian itu, Gumo benar-benar patah hati. Juga karena kejadian itu, status Gumo di harem menjadi sedemikian rupa sehingga bahkan Kasim dan pelayan pun berani menindasnya. Di atas tembok kota, Gumo merasa jijik pada emosi, dan dengan dingin berkata, emosi, kejijikanmu berhasil membuatku memutuskan untuk membantai 9 keturunanmu. Si Zhu sangat marah dengan kata-kata Gumo, tetapi di permukaan dia masih berpura-pura sangat sedih, berkata, Yang mulia, jangan keras kepala lagi. Kasihanilah Yang mulia karena sekarang tertipu oleh orang jahat, menteri tua hanya bisa menyinggung. Di masa depan Anda pasti akan mengerti niat baik menteri tua. Gumo benar-benar merasa jijik, langsung melambaikan tangannya dan berkata dengan suara berat, buka gerbang kota. Keluar kota dan hadapi musuh. Dengan perintah Gumo, gerbang kota kerajaan dibuka. 11 Grandmaster yang dipimpin oleh Hingyi, memimpin lebih dari 10.000 pasukan penjaga kekaisaran, menyerbu keluar dengan megah. Melihat adegan ini, Kingsu dan Chen Qingfeng sangat gembira. Chen Qingfeng mencibir, si bodoh ini ternyata punya sesuatu, jadi sombong sampai tidak tahu diri, benar-benar bodoh sampai keluar kota dan menghadapi musuh. Kingsu tersenyum dan berkata, Jenderal, bukankah semakin bodoh kaisar kecil ini, semakin baik bagi kita? Jika dia benar-benar pintar dan memiliki banyak cara, kerugian kita akan jauh lebih besar. Masuk akal. Chen Qingfeng mencibir, memegang tombak panjang, dan berkata dengan suara berat, aku hari ini akan mendidik. Mendidik si bodoh yang tidak tahu malu ini, berani membunuh keponakanku, membunuh adikku. Kingsu buru-buru berkata, Jenderal, pukul sampai cacat tidak apa-apa, tetapi jangan sampai membunuhnya. Gumo ini meskipun bodoh, tetapi masih berguna bagi kita. Gumo melihat ke boneka 5 orang suci di sampingnya dan berkata, Zhen pergi dan bunuh Kingsu. Si tua menjijikan itu, Chen Qingfeng ini kuserahkan padamu. Boneka 5 orang suci melompat dari tembok kota. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya, menebas dengan ki pedang puluhan meter, langsung membantai sejumlah besar musuh. Energi sejatinya yang besar meledak, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar api yang dahsyat, pedang panjang di tangannya memuntahkan cahaya merah. Aura mengerikan menyebar, Chen Qingfeng yang sedang menyerbu terkejut, dan berkata dengan suara berat, tidak heran kaisar kecil berani begitu arogan, maka jenderal ini hari ini akan membunuh 5 orang sucimu ini. Segera Chen Qingfeng menunggang kuda menuju boneka 5 orang suci. Keduanya langsung bertarung bersama. Di medan perang, Kingsu juga terkejut oleh 5 orang suci yang tiba-tiba muncul, kilatan keheranan melintas di matanya.
5 orang suci tidak sebanding dengan Grandmaster. Di seluruh kerajaan Daxia, jumlah 5 orang suci dapat dihitung dengan 2 tangan, setiap 5 orang suci cukup untuk menjadi variabel besar. Untungnya Gumo ini cukup bodoh. Kingsu diam-diam menghela napas lega, tetapi dia didukung oleh seorang 5 orang suci. Sekarang sedikit lebih pintar dan tidak kekurangan. Mengembangkan diri secara diam-diam, masih mungkin melakukan sesuatu yang besar. Benar-benar tidak bisa menahan diri. Sekarang terungkap, selanjutnya pasti akan binasa. Pasti adalah kelemahan dari orang jahat yang menipu ini. Emosi melonjak naik, namun saat berada di udara, suara datar tiba-tiba terdengar di telinga. Orang tua, lawanmu adalah aku. Emosi terkejut dan buru-buru berbalik. Tiba-tiba terlihat Gumo berdiri di udara, hatinya terkejut, seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Berdiri di udara adalah kemampuan khusus dari 5 orang suci. Grandmaster tidak membentuk lautan Qi, dan masih mengandalkan Dantian Zen Qi untuk mempertahankan keterampilan bela diri. Tidak mungkin melakukan strategi kehampaan. Hanya 5 orang suci yang memiliki lautan Qi, yang dapat terus-menerus mengirimkan energi sejati. Melihat strategi kehampaan jangka panjang yang memungkinkan, Gumo bergerak seperti hantu, dalam sekejap mata menerjang ke arah Qin Shui. Dengan satu tendangan, emosi buru-buru bertahan, suara keras terdengar. Kedua orang bertukar satu gerakan, seolah petir meledak di udara, wajah emosi memerah. Dadanya terasa sesak, seteguk darah segar menyembur keluar, seluruh tubuhnya langsung terbang mundur. Membentur tembok kota, langsung menghancurkan lubang besar di tembok kota, dan dengan cepat keluar dari reruntuhan. Menyeka sudut mulutnya, menatap Gumo dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara berat, "Kau bukan Gumo. Aura MU tidak berubah, kau adalah kaisar kecil, tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang suci bela diri?" Gumo menukik turun. Chen Sheng berkata, "Pergilah bertanya pada Raja Neraka." Gumo seperti meteor yang jatuh, menerjang Kingsu. Sebilah pedang panjang di tangannya. Menghunus pedang, aura pedang memenuhi langit, cahayanya sangat terang. Halus dan menyilaukan, seluruh langit menjadi lautan emas, aura pedang bergejolak. Emosi tidak berani ditahan sedikit pun, mengeluarkan raungan, aura pedang juga dahsyat. Cahaya pedang saling terkait, ruang hampa pun seolah mendidih, kedua aura pedang bertabrakan. Suara gemuruh mengguncang dunia, mengguncang Dahuang, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, sedikit seringai muncul di wajahnya, berkata, "Kaisar kecil, kamu sangat baik, kamu menyembunyikannya dengan sangat dalam. Tapi jika kau ingin membunuhku, kau masih jauh dari itu. Aku sudah berada di puncak tingkat orang suci bela diri." Tepat pada saat itu, sosok Gumo menghilang dari mata Kingsu. Di saat berikutnya, dia benar-benar melewati energi pedang yang memenuhi langit dan langsung tiba di depan Kingsu. Itu adalah teknik bela diri tingkat surga yang sangat sempurna. Langkah mengejar bulan. Gumo menusuk dengan satu jari, cahaya abu-abu keperakan terpancar, seolah-olah bulan sabit terlukis di langit malam. Cahaya menyilaukan, abu-abu keperakan mengalir, seperti bulan suci dari langit ke-9. Mendarat dengan nyata, langsung menembus tubuh emosi, dan suara teredam lagi. Keterampilan bela diri tingkat surga, bagaimana mungkin? Emosi memuntahkan darah. Berlutut dengan kedua lutut di tanah, menatap Mo dengan tidak percaya, yang tampak tenang dan damai. Dia berkata, "Bagaimana mungkin kamu menguasai begitu banyak keterampilan bela diri tingkat surga di usia yang begitu muda?" Hatinya hampir hancur. Emosi berjuang untuk berdiri, tetapi tidak bisa berdiri sama sekali. Dia buru-buru berkata kepada Mo, "Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, pengadilan pasti akan bergejolak. Orang-orang dari keluarga Chen saya juga tidak akan membiarkan kamu duduk di atas tahta dengan tenang. Ini akan segera berakhir. Aku mengaku kalah, mulai sekarang aku akan menghormatimu sebagai yang tertinggi." Mo berkata dengan dingin, "Zen, kata-katanya memiliki bobot, apa yang dia katakan akan dia lakukan. Jika aku bilang aku akan memusnahkanmu 10/10, maka aku pasti akan memusnahkanmu 10/10. Pengadilan akan bergejolak. Kalau begitu, aku akan membantai sampai tenang." Dengan ayunan pedang, kepala emosi terbang. Mu memeraih kepala itu, bangkit ke udara, dan menjalankan kultivasinya. Dia berkata dengan dingin, "Emosi sudah mati, mereka yang melawan akan dibantai 9 generasi. Dengan raungan keras Mo ini, medan perang langsung kacau, terutama tentara di bawah komando emosi. Saat ini, Chen Qingfeng sedang bertarung dengan boneka suci bela diri. Berteriak, "Jangan panik, kaisar anjing itu berbicara omong kosong, Perdana Menteri emosi belum mati." Mata Mo menunjukkan keganasan, dia mencibir, hampir melupakan bajingan ini. Di kehampaan, Mo melemparkan kepala emosi, dan langsung membunuh Chen Qingfeng. "Hentikan dia, hentikan dia." Chen Qingfeng, yang hanya bisa bertarung 55 dengan boneka suci bela diri, melihat Mo menyerbu ke arahnya. Dia langsung terkejut dan kehilangan warna. Chen Qingfeng dengan cepat mundur, menatap Mo dan berkata dengan dingin, "Bagus, bagus, bagus. Kaisar anjing,
Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu, orang yang tidak berguna ini, menyembunyikan diri begitu dalam. Karena itu masalahnya, hari ini aku akan naik tahta di militer. Saat dia berbicara, Chen Qingfeng mendorong tangannya. Besar. Energi sejati perlahan mengembun menjadi pedang panjang yang memancarkan cahaya darah. Ekspresi Chen Qingfeng mengerikan, dia berkata, awalnya aku ingin menghadapi musuh-musuh dari kuil Wenfa itu. Tanpa diduga, aku dipaksa keluar oleh orang yang tidak berguna sepertimu. Saat pedang panjang itu muncul, energi sejati antara langit dan bumi melonjak. Berubah menjadi samudera luas. Dia lemah dan bangkit di lautan darah, membawa semacam rune agung dan perkasa. Memancarkan momentum Chen Qingfeng, mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan samar-samar memiliki semacam tekanan yang melampaui alam orang suci bela diri. Kemudian panah ditebaskan, langit dan bumi berubah warna. Yang mulia, hati-hati, cahaya pedang boneka orang suci bela diri bergegas ke depan untuk menghalangi. Dengan suara gemuruh yang keras, boneka orang suci bela diri itu terkena serangan itu dan terbang ratusan sang. Darah menyembur keluar dari mulutnya, cahaya bulan memancar dari tubuh Chen Qingfeng, pancaran cahaya melimpah. Energi pedang ada di mana-mana, dia melangkah turun, kehampaan bergetar. Formasi pasukan daratan, dengan momentum seperti gunung dan laut, menekan Gumo. Kaisar ini benar-benar mencari mati. Yang membuat Chen Qingfeng terkejut adalah bahkan sampai tahap ini. Gumo masih menyilangkan tangannya di punggung, tenang dan pura-pura mengeluarkan pedang. Menyapu langit dan bumi, naik dan turun, memuntahkan sepotong demi sepotong cahaya pedang, tanah di sekitarnya terus mengeluarkan. Suara berderak, hancur berturut-turut, sebuah panah jatuh. Pada saat genting, seekor lalat besar muncul di belakang Gumo. Dengan suara ringan, cahaya ilahi meledak dan melonjak ke langit, sosoknya langsung meroket. Seolah awan, membentang di medan perang. Ki pembunuh yang menembus langit itu mencengangkan. Lalat itu meraung, memulai ledakan sonik yang mengerikan, mengejutkan gendang telinga para prajurit dalam radius ratusan meter. Tuli seketika. Bahkan banyak orang yang langsung berdarah dari ketujuh lubang mereka. Panah Chen Qingfeng menebas. Energi pedang sepanjang puluhan meter hancur berkeping-keping oleh satu injakan lalat. Cakar berkabut itu langsung menerkam Chen Qingfeng. Chen Qingfeng membelalakan matanya, mengayunkan pedangnya untuk menebas. Namun, ia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada lalat itu. Dengan suara, boom, cakar lalat itu sekuat naga. Langsung merobek pedang panjang yang kuat itu. Chen Qingfeng menjerit kesakitan, diikuti oleh serangkaian suara retakan yang keras. Seluruh tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping oleh cakar itu, ambruk ke tanah seperti lumpur. Gumo sedikit memberi isyarat, lalat raksasa itu menghilang. Dia berjalan menuju Chen Qingfeng yang tergeletak di tanah. Chen Qingfeng ingin meronta, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali, dan berkata dengan terbata-bata. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu begitu kuat? Di belakangmu ada sekte abadi? Gumo tidak tertarik untuk berbicara omong kosong dengan Chen Qingfeng, melambaikan tangannya dan mengirimkan energi sejati, berubah menjadi seberkas cahaya. Seketika memenggal kepala Chen Qingfeng, lalu mengangkat kepalanya dan terbang ke udara, berkata dengan dingin, Chen Qingfeng sudah mati. Orang kuat tidak membunuh, tetapi menghukum mati seluruh keluarga bagi mereka yang melawan dengan keras kepala. Kematian King Su saja sudah membuat moral pasukan pemberontak menurun. Banyak yang tidak ingin melawan. Sekarang, harapan terakhir, Chen Qingfeng, juga mati. Moral mereka semakin rendah. Pada saat yang sama, boneka suci bela diri dan para Grandmaster itu melakukan pengepungan dengan gila-gilaan. Tidak butuh banyak usaha untuk memusnahkan semua orang yang melawan dengan keras kepala. Para pemberontak juga menjatuhkan bendera dan senjata mereka. Menyerah. Medan perang menjadi sunyi. Gumo menyuruh Chen Sheng untuk menerima perintah, mengumpulkan tentara, dan menutup gerbang kota. Siapapun yang mencoba keluar kota akan dibunuh. Jenderal bawahan ini menerima perintah. Chen Sheng segera mulai memanggil anak buahnya untuk melaksanakan perintah. Gumo menoleh ke boneka suci bela diri dan berkata, kamu segera bawa orang untuk menangkap keluarga Chen. Ingat, bunuh seluruh keluarga. Jangan sisakan satupun. Hancurkan bahkan telur-telurnya. Boneka suci bela diri memberi hormat dan berkata, Chen menerima perintah. Gumo menghilang, dan boneka suci bela diri melangkah keluar. Pergi ke keluarga Qin dengan pasukanmu. Kepung keluarga Qin sampai mati. Keputusan untuk menghukum 10 keluarga. Bahkan bayangan musim gugur 3 kaki pun harus dibalik dan dibelah dua secara vertikal. Badai di ibu kota sangat besar. Hujan badai di seluruh kota. Di jalanan, tentara bergegas ke sana kemari. Pertempuran terjadi di mana-mana. King Su dan Chen Qingfeng memiliki kendali yang sangat kuat atas ibu kota. Sekarang mereka berdua mati. Langit ibu kota telah berubah. Pertempuran kota kekaisaran berakhir. Pihak yang menang adalah kaisar boneka yang tidak disangka oleh siapapun. Segera setelah itu, keluarga King dan Chen, dengan total lebih dari 5.000 orang, dipenggal dalam semalam. Darah mengalir seperti sungai. Ketika kembali ke kota kekaisaran,
Sistem memberitahu bahwa syarat untuk naik ke kaisar tingkat keempat telah terpenuhi. Pertama, mengendalikan ibu kota. Yang kedua, mengendalikan pengadilan. Belum selesai. Gumo berpikir sejenak. Mengendalikan ibu kota terutama berarti mengendalikan pengawal kekaisaran dan pasukan pertahanan kota. Kedua pasukan ini memiliki lebih dari 100.000 tentara. Ketika mengepung kota kekaisaran, King Su dan Chen Qingfeng masing-masing membawa 30.000 orang. Mereka meninggalkan sebagian di markas. Gumo pergi ke markas kedua pasukan dan membantai mereka, dan berhasil mengendalikan mereka. Tetapi semua harus diganti dengan orang-orangnya. Tetapi bahkan untuk menggantinya, dia membutuhkan orang-orang yang setia kepadanya, setia kepada kaisar. Entah mati atau penjara langit. Gumo menghela napas tanpa daya. Chen Qingfeng dan kendali emosi atas pengadilan, bahkan satu orang pun yang setia kepada kaisar tidak diselamatkan. Yaitu, Taifu Qianzi, semuanya dipenjara di pagi hari ini. Seseorang, Gumo berteriak, beberapa pengawal kekaisaran bergegas masuk, pemimpinnya adalah pengawal kekaisaran resmi. Peng Ling mengirim penjara 100 keluarga. Gumo secara pribadi pergi ke penjara dan menjemput Qianzi. Serta keluarga Qianzi, dia membutuhkan waktu lama untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian, Qianzi mandi dan membersihkan diri. Berganti pakaian dan pergi ke ruang kerja kaisar untuk menghadap. Qianzi menghadap Yang Mulia, semoga kaisar hidup ribuan tahun. Taifu, kamu telah menderita. Menteri tua tidak menderita, Yang Mulialah yang menderita. Mata Qianzi merah. Dia berkata, itu karena ketidakmampuan menteri sehingga Yang Mulia harus menanggungnya selama bertahun-tahun. Menteri tua bersalah. Saya malu pada mendiang kaisar, saya malu pada Yang Mulia. Gumo berkata, jika bukan karena bantuan Taifu selama bertahun-tahun, hari-hari saya akan lebih sulit. Tapi semuanya sudah berlalu. Sekarang, baik aku maupun Taifu telah melihat langit cerah setelah melewati awan gelap. Taifu harus menjaga kesehatanmu. Aku sangat membutuhkan Taifu. Krisis Taifu saat ini belum berakhir. Meskipun emosi dan Chen Qingfeng telah dihukum. Tetapi pengadilan masih merupakan lumpur yang busuk. Selama bertahun-tahun, pengadilan telah menjadi mainan bagi para pengkhianat. Sekarang aku memegang kekuasaan, aku harus membersihkan pengadilan sesegera mungkin. Jika tidak gedung itu masih akan berguncang. Besok di pengadilan, aku akan mengembalikan jabatan Taifu Anda dan secara bersamaan menjabat sebagai Perdana Menteri. Memimpin semua pejabat sipil dan militer. Tetapi saat ini, aku membutuhkan Anda, Taifu, untuk merekomendasikan sekelompok orang. Anzi menatap Gumo dengan tenang. Hatinya penuh dengan emosi. Baru sehari tidak bertemu, kaisar sudah sangat agung. Penuh dengan suasana, bagaimana dia bisa terlihat seperti kaisar boneka selama lebih dari 10 tahun? Dia benar-benar seorang kaisar pendiri yang ambisius. Semakin seperti ini, hati Qianzi semakin sakit. Dalam pandangannya, karisma Kaisar Gumo tidak mungkin dimiliki dalam semalam. Jadi Gumo pasti telah menahannya di dalam perutnya. Selama bertahun-tahun, dia jelas seorang kaisar dengan keberanian yang besar. Tetapi dia bersikeras untuk menjadi pengecut selama bertahun-tahun. Itu terlalu menekan. Apakah ada kandidat? Gumo bertanya. Qianzi merenung sejenak dan bertanya. Tergantung seberapa jauh Yang Mulia ingin membersihkan pengadilan. Gumo berkata dengan suara yang dalam, pengkhianat tidak dapat. Qian yang tidak masuk akal, Yang Mulia. Meskipun situasinya dan Chen Qingfeng telah dieksekusi. Namun, para pejabat sipil dan militer tidak menyesalinya. Meskipun orang-orang ini sebelumnya berkolusi dengan situasi dan Chen Qingfeng. Namun, sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga bangsawan. Jika Yang Mulia membunuh mereka semua, itu bukan hanya masalah istana, itu akan memengaruhi seluruh dunia. Kekuatan keluarga bangsawan. Bukan seberapa besar kendali mereka atas istana, tetapi di daerah. Ada pepatah lama yang mengatakan, kekuasaan kekaisaran tidak sampai ke kabupaten. Makna mendalam dari kalimat ini adalah bahwa di daerah, dekret kekaisaran mungkin tidak lebih berguna daripada perkataan keluarga bangsawan. Jadi, Yang Mulia, pikirkan 2 kali. Anda baru saja memegang kekuasaan sekarang. Tidak cocok untuk terus bergejolak. Gumo mengerutkan kening dan berkata, biarkan saja dulu. Besok saya akan melihat orang-orang itu. Sikap keluarga bangsawan akan dibicarakan nanti. Namun, dalam hal tenaga, guru kekaisaran harus segera mengaturnya. Qian berkata, mohon berikan dekret kekaisaran kepada Menteri Tua. Saya perlu pergi ke penjara langit. Orang-orang yang dapat langsung digunakan oleh Yang Mulia sekarang semuanya berada di penjara langit. Gumo segera berteriak, tabib tersembunyi telah tiba. Qian menerima dekret kekaisaran. Dia melihat ke arah menghilangnya tabib tersembunyi dan bertanya, Yang Mulia, apakah orang tadi adalah anggota penjaga tersembunyi? Penjaga tersembunyi. Gumo bertanya dengan bingung, apa itu penjaga tersembunyi? Qian tertegun. Salah, apakah Yang Mulia tidak tahu penjaga tersembunyi? Lalu dari mana datangnya para ahli di bawah Anda? Gumo berkata, mereka semua telah dibudidayakan dan direkrut secara diam-diam selama bertahun-tahun. Qian perlahan berkata,
Yang Mulia benar-benar orang suci. Saya selalu berpikir sebelumnya bahwa itu adalah penjaga tersembunyi yang ditinggalkan oleh almarhum Kaisar. Kemudian membantu Yang Mulia membalikkan keadaan. Mungkin menteri tua terlalu banyak berpikir. Penjaga tersembunyi mungkin sudah lama dibubarkan. Atau, situasi dan Chen Qingfeng menyadarinya dan menanganinya secara diam-diam. Penjaga tersembunyi adalah pasukan aneh di tangan almarhum Kaisar. Jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka semua ahli. Setidaknya mereka semua adalah Grandmaster. Yang tertinggi adalah Kaisar bela diri. Hanya almarhum Kaisar yang tahu berapa jumlah pastinya. Gumo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya jarang bertemu dengan saya sebelum almarhum Kaisar meninggal. Kemudian almarhum Kaisar tiba-tiba meninggal. Saya bahkan tidak berada di tempat kejadian. Di mana saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan penjaga tersembunyi? Jika benar-benar ada penjaga tersembunyi, jika ini benar, Anda mengatakan mereka begitu kuat. Mengapa saya harus menanggung begitu banyak penghinaan selama bertahun-tahun? Qian menghela napas. Sekarang Lin Yi memegang kekuasaan. Anda dapat menyelidikinya untuk melihat apakah penjaga tersembunyi masih ada. Jika masih ada, ini adalah kekuatan yang lemah. Sayang sekali jika terungkap di luar. Gumo sedikit mengerutkan kening. Hal ini agak aneh. Dia mengingat hal menjadi kaisar, dia merasa itu sangat tiba-tiba. Seorang pangeran yang lahir dari dayang istana, tidak memiliki kekuasaan, pengaruh, dan tidak pernah disukai kaisar. Namun, ketika almarhum kaisar meninggal, dia ditetapkan sebagai kaisar baru. Bagaimanapun juga, hal ini terasa aneh. Dan sekarang muncul lagi yang namanya pengawal Yin Meng, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Masalah ini menjadi semakin mencurigakan. Melihat Qian Zi pergi, Gumo perlahan berkata, tabib tersembunyi, selidiki apa yang disebut pengawal Yin Meng ini. Chen Lin menunjuk ke kegelapan, suara tabib tersembunyi terdengar. Segera, aura tabib tersembunyi menghilang. Gumo duduk di kursi, mengetuk meja dengan ringan. Tidak biasa, semuanya terasa tidak biasa. Pengawal Yin Meng berwarna kuning cerah, pedang yang dipanggil Chen Qingfeng sebelum kematiannya, dan darah di mulut Chen Qingfeng. Tanpa kecuali, semuanya mengungkapkan beberapa informasi halus tentang dunia ini. Jauh dari sesederhana yang Gumo pahami saat ini. Tepat ketika Gumo sedang berpikir dalam hati. Sebuah suara Kasim datang dari luar pintu. Yang Mulia, Jenderal Xuanzong meminta untuk bertemu. Xuanzong adalah nama orang suci bela diri boneka di bawah Gumo. Telah diangkat oleh Gumo sebagai jenderal pengawal kekaisaran. Memimpin pasukan terlarang Xishan. Xuanzong berjalan masuk dengan mengenakan baju zirah, membungkuk kepada Gumo dan berkata, ada berita untuk dilaporkan. Gumo menemukan seseorang yang dipenjara di ruang rahasia di dasar rumah Chen. Xuanzong berkata, dia mengaku berasal dari sekte Xian dan ditipu oleh Chen Qingfeng. Memenjarakannya selama 20 tahun, memaksanya untuk menanyakan di mana kitab rahasia sekte Xian. Gumo bertanya, di mana orang itu? Xuanzong berkata, masih di ruang rahasia keluarga Chen. Aku tidak bisa melihat garis bawahnya, dan aku tidak berani membawanya keluar dengan gegabah. Gumo mengangguk dan berkata, kamu melakukannya dengan sangat baik. Jika dia benar-benar berasal dari apa yang disebut sekte Xian, pasti ada cara tersembunyi. Setelah lolos dari kesulitan, dia mungkin akan menimbulkan masalah besar. Aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Xuanzong buru-buru berkata, Yang Mulia, jangan terburu-buru. Sidang pagi akan segera dimulai. Gumo mendongak. Baru menyadari bahwa langit sudah mulai cerah. Sejak pertama kali melakukan perjalanan waktu kemarin, dia terus sibuk dan tanpa sadar sibuk sepanjang hari dan malam. Gumo berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu kita pergi ke persidangan pagi dulu. Saat Gumo sedang menuju ke aula pertemuan, orang-orang dari apa yang disebut sekte Xian. Di kota Huang, beberapa noda darah dan bekas pecahan masih terlihat jelas di tembok kota. Tanah sudah dibersihkan dan sama sekali tidak terlihat seperti baru saja mengalami pertempuran besar kemarin. Namun, bau darah yang tersisa di udara masih sangat kental. Saat ini, banyak orang berkumpul di luar gerbang kota. Semuanya adalah menteri penting di pengadilan. Dibandingkan kemarin, jumlah orangnya berkurang sekitar 30%. Orang-orang itu semua terlibat karena Qin Su dan Chen Qingfeng. Beberapa dieksekusi langsung, dan yang lainnya ditangkap. Saat ini, gerbang kota kekaisaran belum dibuka. Banyak pejabat istana berkumpul bersama. Terutama dipimpin oleh 3 menteri. Menteri Personalia Li Zhaiyuan, Menteri Pendapatan Wang Yun, Menteri Pekerjaan Umum Zhang Shimeng. Menteri Personalia Li Zhaiyuan berasal dari klan King Zhou, salah satu dari 4 klan bangsawan. Sementara Menteri Pendapatan Wang Yun berasal dari klan bangsawan Wang Taiyuan. Adapun Menteri Pekerjaan Umum Zhang Shimeng, ia berasal dari keluarga Zhang, keluarga bangsawan tingkat atas. Ketiga orang ini memiliki status yang sangat tinggi di istana. Banyak pejabat yang berasal dari keluarga bangsawan menjadikan mereka bertiga sebagai pusat. Seorang pejabat memberi hormat, para menteri yang terhormat, Yang Mulia Kaisar kita ini benar-benar tidak sederhana. Dia diam saja, tetapi sekali bertindak, dia mengejutkan semua orang. Bersembunyi selama 12 tahun.
Tidak ada yang bisa melihat bahwa dia sebenarnya adalah seorang kaisar dengan ambisi yang begitu besar. Sidang pagi hari ini adalah sidang pagi pertama yang sesungguhnya dalam 12 tahun pemerintahan yang mulia. Aku khawatir itu tidak akan tenang. Sekelompok pejabat juga setuju. Banyak orang yang mengerutkan kening dengan sedih. Seseorang berkata, apakah dia memiliki ambisi yang besar atau tidak? Aku tidak tahu. Tetapi yang mulia ini jelas bukan orang yang baik hati. Dia sangat kejam hingga membuat orang ngeri. Setidaknya puluhan ribu kepala jatuh tadi malam. Sepertinya pembersihan belum berakhir. Kita semua tidak menghormati yang mulia ini selama bertahun-tahun. Apakah yang mulia tidak akan membersihkan kita? Menteri Personalia Li Ziyuan masih tersenyum di wajahnya. Tenanglah, Qin Su dan Chen Qingfeng telah dieksekusi. Bahkan Ibu Suri dan Permaisuri juga dibunuh oleh Yang Mulia Kaisar. Dia sudah membunuh sampai sejauh ini. Dia seharusnya sudah puas. Dia seharusnya sudah melampiaskan amarahnya. Jika dia terus membunuh, mungkinkah dia benar-benar tidak menginginkan tahta? Qin Su dan Chen Qingfeng memberontak. Dibunuh itu masuk akal. Tetapi kita tidak berpartisipasi dalam pemberontakan. Alasan apa untuk membunuhku? Seorang wakil menteri berdiri dan memberi hormat. Tuan Li, meskipun begitu, tetapi kita semua di sini seharusnya memberi kaisar pijakan dengan sukarela dalam sidang pagi ini. Kita memberinya muka. Jika dia menarik kembali dekretnya, kecuali dia tidak ingin menjadi kaisar. Di Istana Jinluan, seluruh pejabat sipil dan militer berunding dengan cemas. Panjang umur kaisar, panjang umur abadi. Gumo duduk di kursi naga yang tinggi, menatap seluruh pejabat sipil dan militer. Dia merasa seolah-olah dia duduk di atas semua makhluk hidup di dunia dan menjadi penguasa tertinggi. Para pejabat sipil dan militer di bawah. Setiap orang memiliki suasana hati yang campur aduk. Hanya dalam satu hari, Kaisar Boneka benar-benar menjadi penguasa tertinggi. Namun, ketika mereka melihat Gumo, mereka semua merasa takut. Kaisar kecil ini benar-benar pandai menyembunyikan diri. Selama lebih dari 10 tahun ini, tidak ada yang menyadari bahwa wibawa kekaisaran orang ini sama sekali tidak seperti pemuda yang baru saja memegang kekuasaan. Sebaliknya, dia lebih seperti seorang kaisar absolut yang telah lama berada di posisi tinggi dan kata-katanya tidak bisa dibantah. Aura ini, bahkan lebih kuat dari mendiang kaisar. Gumo langsung menuju ke intinya dan mengumumkan agar Grand Tutor Qi Anzi menghadap. Dengan kerja sama Qi Anzi dan Gumo, orang-orang yang dibawa Qi Anzi dari penjara langit dengan cepat dikeluarkan. Sesuai dengan perintah Gumo. Selama proses tersebut, para pejabat sipil dan militer diam. Tidak ada yang berani maju untuk menentang. Mereka semua tahu di dalam hati bahwa Kaisar telah membersihkan klan Qin dan Chen Qingfeng. Setelah kedua faksi itu, posisi-posisi yang dikosongkan secara alami akan mempromosikan orang-orangnya sendiri. Setelah beberapa penyesuaian, Gumo berbicara lagi, para menteriku yang terkasih. Klan Qin dan pengkhianat Chen Qingfeng telah menyebabkan kekacauan di pengadilan selama bertahun-tahun, menyebabkan rakyat hidup dalam kesengsaraan. Pemerintah daerah di mana-mana membeli dan menjual posisi, menerima suap, dan korupsi merajalela. Meskipun para pelaku utama telah disingkirkan, hama masih ada di istana. Aku ingin memilih menteri inspeksi yang jujur, memegang pedang kekaisaran untuk memeriksa dunia, dan membersihkan seluruh alam semesta. Yang mulia, tidak boleh. Pada saat ini, Menteri Li Ziyuan, maju. Yang mulia, para pengkhianat baru saja dihukum, namun antek-antek mereka belum dihilangkan. Selain itu, selama lebih dari 10 tahun ini, Dasia kita telah dirusak oleh klan Qin dan Chen Qingfeng, perbendaharaan kosong. Manajemen longgar. Sekarang adalah saatnya untuk membangun kembali semuanya. Dasia kita selama bertahun-tahun ini. Meskipun pemerintah daerah di mana-mana lalai, itu juga karena ada pengkhianat di atas yang melakukan kejahatan. Sekarang jika kita melakukan pembersihan, aku khawatir mereka akan melakukan tindakan nekat dan menyebabkan kekacauan di mana-mana, dan itu tidak akan sering terjadi. Yang mulia, hamba berpikir bahwa tugas yang paling mendesak saat ini adalah untuk membasmi antek-antek pengkhianat. Menenangkan pemerintah daerah di mana-mana dan membimbing mereka secara bertahap adalah kebijakan terbaik. Gumo perlahan menatap Li Ziyuan, tetapi tidak berbohong. Li Ziyuan ditatap oleh Gumo. Dia merasa seolah-olah udara membeku, seluruh tubuhnya terasa dingin, dan dia menelan ludah. Dia berkata lagi, semoga yang mulia mempertimbangkan kembali. Gumo mencibir. Maksud Menteri Li adalah bahwa aku tahu bahwa mereka adalah pejabat korup. Tetapi aku tidak menghukum mereka, melainkan memberi mereka hadiah dan menenangkan mereka. Apakah kamu pikir ini waktu yang tepat untuk menindas? Tidak berani, kata Li Ziyuan. Hamba hanya membahas masalah lama. Jika yang mulia bersikeras, hamba tidak bisa menghalangi. Namun, hamba tidak rela melihat negara bergejolak. Hamba mohon mengundurkan diri. Li Ziyuan langsung melepas topinya dan meletakkannya di tanah. Pada saat yang sama, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan 2 atau 30 pejabat istana lainnya. Semuanya berdiri dan memohon yang mulia untuk berpikir 2 kali. Masing-masing dari mereka tampak bersemangat dan gagah berani,
seolah-olah bersumpah untuk mati demi negara. Pada saat ini, guru kekaisaran Qianzi menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru berdiri. Yang mulia, apa yang dikatakan Menteri Li dan yang lainnya masuk akal. Negara kita sedang dalam pemulihan. Musuh asing mengintai di luar, siap memanfaatkan kesempatan. Memang tidak cocok untuk terburu-buru. Gumo sedikit menyipitkan matanya. Jika pajak yang kurang dibayar dilunasi dalam waktu setengah bulan, tidak akan ada hukuman. Tidak bisa, Li Zayuan berkata dengan lantang, Yang mulia. Bagaimana mungkin kekurangan pajak selama lebih dari 10 tahun bisa dilunasi? Apakah ini berbeda dengan memaksa mereka memberontak? Hamba bersumpah untuk menasihati. Mohon Yang mulia membatalkan perintah ini. Segera, sejumlah besar pejabat istana berdiri dan berseru serempak, hamba bersumpah untuk menasihati. Mohon Yang mulia membatalkan perintah ini. Begitu kata-kata itu selesai, Gumo membanting meja. Dia melompat ke udara dan sosoknya langsung muncul di aula, meraih leher Li Zayuan. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih dan semakin menjadi-jadi. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu? Berpura-pura suci di depanku, demi negara? Korupsi, kelalaian, pejabat saling menindas rakyat. Yang paling banyak melakukan itu adalah kalian, para bangsawan. Aku awalnya tidak ingin berseteru dengan kalian. Selama kalian mengembalikan uang yang korup dan bersikap lebih terkendali di masa depan, itu sudah cukup. Namun, kau berani menjadi semakin menjadi-jadi. Dalam tatapan ketakutan Li Zayuan. Gumo dengan lembut meremas leher Li Zayuan hingga hancur seketika dan langsung mati. Kali ini, banyak pejabat istana yang ketakutan. Gumo berkata dengan dingin. Seret semua orang di aula ini keluar dan penggal. Segera, Wu Sheng Xuanzong memimpin sekelompok besar. Kaisar bodoh, beraninya kau. Aku tidak akan membiarkanmu. Wang Yun gemetar karena marah. Hanya saja aku tidak melontarkan makian. Kaisar bodoh ini berani melawan dan membunuh menteri penting istana. Aku tidak membalas dengan tamparan. Langsung menampar Wang Yun hingga jatuh ke tanah. Membunuh orang adalah melanggar hukum? Bagus sekali. Kalian para bangsawan dan keluarga terhormat ini benar-benar tidak tahu diuntung. Semakin diberi hati, semakin menjadi-jadi. Aku memberi kalian kesempatan, tetapi kalian tidak memanfaatkannya. Malah mengancamku? HMPH. Kalau begitu, kalian juga tidak perlu ada lagi. Cangkuang. Sampai saat ini, Wang Yun langsung tidak berpura-pura lagi. Dia bangkit dari tanah dan berkata dengan dingin. Kaisar anjing, tidak tahu diuntung. Pelayan, kumpulkan kekuatan dengan Chen Qingfeng. Punya sedikit kekuatan, tidak ingin berselisih denganmu, tetapi kau begitu tidak tahu diuntung. Yang mulia, mungkinkah kau benar-benar berpikir bahwa menjadi kaisar berarti benar-benar maha kuasa dan seluruh dunia ada di tanganmu? Bahkan leluhurmu, Kaisar Taizong, yang dulu dengan ambisi besar mendirikan negara Xia, juga harus mendengarkan perkataan keluarga terhormat kami. Keluarga terhormat kami mengakui kau sebagai kaisar, maka kau adalah kaisar. Jika kami tidak mengakui, kau bukan apa-apa. Hari ini, kau berani menyentuh kami. Negara Xia ini tidak akan lagi bermargagu. Keluarga terhormat kami. Kapan saja bisa menciptakan kaisar baru. Aku mencibir dingin. Keluarga terhormat, benar-benar menjadi tumor terbesar bagi dinasti. Zhang Shimeng berkata dengan dingin, tumor? Jika bukan karena keluarga terhormat kami, keluarga Gu kalian bahkan tidak tahu sedang memungut kotoran di jamban mana. Dulu, leluhur keluarga Gu kalian berlutut di depan pintu keluarga terhormat kami, menjilat kaki busuk. Belum selesai bicara, aku langsung melayangkan tinju. Seketika, kepala Zhang Shimeng langsung hancur. Aku mengibas-ngibaskan tangan. Keluarga terhormat, apa itu? Kalian ingat satu kalimat. Di bawah langit ini, semua adalah tanah raja. Aku mengizinkan kalian hidup, maka kalian bisa hidup. Aku ingin kalian mati, maka kalian harus mati. Bunuh mereka semua untukku. Seiring dengan perintahku, Xuanzong dan para ahli lainnya serentak bergerak. Waktu pembunuhan. Darah berceceran. Pedang memenuhi aula Jinluan. Yang mulia, ampuni. Yang mulia, ini tidak ada hubungannya denganku. Saya bukan dari keluarga terkemuka, saya dipaksa oleh mereka untuk berpihak, Yang mulia. Difitnah, seiring dengan pembantaian besar-besaran oleh pengawal kekaisaran, banyak pejabat dari keluarga miskin yang sebelumnya berpihak pada keluarga terkemuka mulai panik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kaisar akan berani membantai para menteri secara langsung di Balairung Emas. Gumo mendengus dingin, pengkhianat. Mereka yang dulu mendengarkan perintah tetangga, dan hari ini berpartisipasi dalam kudeta, seluruh keluarga akan dieksekusi. Yang mulia, saya salah, saya tahu saya salah. Kaisar anjing, kau tidak akan mati dengan tenang. Raja yang bodoh, raja yang bodoh. Ratapan bergema di aula, para pejabat itu panik. Ada yang memohon belas kasihan kaisar, ada yang tahu tidak ada harapan dan langsung mencaci maki. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 60 menteri istana dieksekusi di tempat. Darah mengalir di aula, pilar-pilar dipenuhi darah.
Para menteri yang tersisa semuanya pucat pasi, tidak berani mengeluarkan suara. Pada saat ini, mereka benar-benar menyaksikan keganasan kaisar muda ini. Ketika ibu kota mengalami perubahan besar, mereka semua mendengar tentang ketegasan dan kekejaman kaisar, tetapi bagaimanapun juga, mereka belum pernah melihatnya sendiri. Meskipun mereka pernah mendengar, mereka tidak dapat merasakannya secara pribadi, tetapi sekarang, mereka semua merasakannya. Suasana di aula sangat menekan. Banyak menteri bahkan merasa sesak napas. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap Gumo. Gumo perlahan berjalan ke atas aula. Duduk di kursi naga. Sekelompok pengawal kekaisaran sedang membersihkan tempat kejadian, sementara Xuanzong langsung memimpin pasukan untuk menyita rumah dan memusnahkan keluarga. Badai lain muncul di ibu kota hari ini, dan pertumpahan darah terjadi lagi. Tidak lama kemudian, aula dibersihkan, tetapi tidak ada seorang pun di antara para pejabat yang berani bersuara. Bahkan guru kekaisaran Qianzi tidak berani bergerak. Guru kekaisaran, Gumo tiba-tiba berbicara. Qianzi gemetar dan buru-buru berkata, "Hamba tua ada." Gumo berkata dengan suara berat, "Lanjutkan memilih pejabat. Katak berkaki 3 sulit ditemukan, tetapi pejabat berkaki 2 dapat diatur di mana-mana." Qianzi memberi hormat dengan kedua tangan, "Hamba patuh." Pada titik ini, tidak ada yang berani berbicara di pertemuan pagi ini. Gumo langsung mengumumkan pembubaran sidang. Di benaknya terdengar suara sistem, "Selamat kepada host yang naik ke kaisar tingkat 4, memperoleh konfigurasi tingkat 4. Perisaiki spiritual kelas atas Xuan Gui, kultivasi puncak alam Divine Power, 2 golem tempur alam Divine Power, 10 golem 5 orang suci, 30 golem Grandmaster, seekor tunggangan binatang iblis alam Divine Power." Syarat untuk naik ke kaisar tingkat 5. Pertama, seluruh negara tunduk. Kedua, menaklukkan saudara sekte junior. Tepat pada saat itu, lautan Qi-nya bergelombang deras dan perlahan berubah menjadi istana kecil. Menyerap semua Qi sejati di lautan Qi dan kemudian mengubahnya menjadi untayan Qi sejati cair. Terjadi perubahan kualitatif. Itu adalah lompatan kualitatif. Gumo menghembuskan napas keruh, suasana hatinya sangat baik. Tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat, konfigurasi tingkat 4 juga sangat kuat. 2 golem alam Divine Power, 10 golem 5 orang suci, 30 golem Grandmaster. Kekuatan ini benar-benar dapat menghancurkan seluruh kerajaan Xia. Selain itu, yang paling tidak sabar untuk Gumo adalah tunggangan binatang iblis alam Divine Power itu. Berjalan ke halaman dan segera memanggil tunggangan binatang iblis. Ternyata itu adalah singa emas di seluruh tubuhnya. Sangat besar, sebesar sebuah rumah kecil. Tinggi 2 meter, panjang 4 atau 5 meter, seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Seperti yang terbuat dari emas, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Seperti gunung yang menekan, aura darah mengalir deras, suaranya seperti guntur yang mengejutkan jiwa. Gumo dengan cepat pergi lagi, sambil berjalan sambil memanggil semua lusinan golem itu. Setelah mengatur semuanya dengan sederhana, dia meninggalkan kota kekaisaran dan langsung menuju kediaman keluarga Chen. Sebelumnya, Xuanzong telah datang untuk melaporkan bahwa di kediaman keluarga Chen ini ada seseorang yang mengaku berasal dari sekte abadi yang dipenjara. Tak lama kemudian, Gumo tiba di ruang rahasia. Begitu tiba, dia melihat seorang pria dengan tubuh yang ditusuk oleh lebih dari selusin rantai besi. Gumo hanya sekilas melihat bahwa lebih dari selusin rantai besi itu sangat istimewa. Setiap rantai kebetulan menusuk titik akupuntur di 8 meridian aneh pria itu. Metode kontrol ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam Divine Power pun tidak dapat menggunakan kultivasi apapun. Dan orang yang terikat ini memang seorang ahli alam Divine Power, tetapi dantiannya telah dihancurkan, tanpa kultivasi sedikit pun di tubuhnya. Dia mendengar langkah kaki, menjentikan rambutnya, memperlihatkan 2 mata keruh. Chen Shengdao, yaitu kaisar. Sebelumnya, Xuanzong telah berkomunikasi dengan orang ini. Jadi dia tahu bahwa kaisar akan datang menemuinya. Gumo mengangguk, dengan seorang ahli alam Divine Power. Tanpa diduga, aku sampai pada titik ini. Istriku sangat marah pada Chen Qingfeng, orang rendahan yang tak tahu malu itu. 20 tahun lalu, aku meninggalkan sekte guru. Namun, karena 2,5 tahun tidak pulang, dunia berubah. Aku sudah tidak bisa menemukan di mana rumahku berada. Secara kebetulan, aku bertemu dengan Chen Qingfeng yang terluka parah. Karena hatiku yang lembut, aku menyelamatkannya. Kemudian, dalam perjalanan mencari keluargaku, aku diserang musuh dan terluka parah. Dalam pelarian, aku sekali lagi bertemu Chen Qingfeng. Tapi, aku tidak menyangka orang ini akan membalas budi dengan pengkhianatan, diam-diam meracuniku. Bahkan menyergap dan memenjarakanku. Setelah itu, dia mencoba segala cara untuk mendapatkan seni dewa untuk dantianku, kata Gumo. Dia ingin mendapatkan cara untuk menembus alam 5 orang suci dari mulutmu. Begitu. Sejak saat itu, aku terus dipenjara di ruang rahasia yang gelap gulita ini. Tidak berani mengatakan semuanya, tetapi takut dia akan marah dan membunuhku. Jadi, aku sesekali memberinya petunjuk. Gumo mengangguk. Waktunya juga cocok.
Chen Qingfeng memang baru memulai pemberontakan setelah 2,5 tahun. Saat itu, Chen Qingfeng hanyalah seorang Grandmaster. Meskipun bakatnya luar biasa. Tetapi tidak ada yang menyangka dia bisa menjadi 5 orang suci. Tapi kemudian, Chen Qingfeng tidak hanya menjadi 5 orang suci. Tetapi juga menjadi 5 orang suci terkuat di negara bawah dengan lancar. Hanya dalam 10 tahun singkat, dia menjadi Jenderal Agung Negara Bawah. Namaku Meng Qingping, berasal dari negara Li. Apa? Gumo tertegun sejenak. 2,5 tahun lalu, negara Li sudah hancur. Sekarang, dinasti di negara Li disebut negara Chu. Aku tahu. 2,5 tahun lalu, aku pergi ke negara Chu untuk mencari keluargaku. Namun, aku mengetahui bahwa bertahun-tahun sebelumnya, tak lama setelah aku meninggalkan rumah untuk pergi ke sekte guru, keluargaku telah dibantai. Dan pembunuhnya adalah keluarga kerajaan negara Chu saat ini. Dalam perjalanan, aku menyerbu istana untuk membalas dendam. Namun, aku tidak menyangka negara Chu ternyata memiliki ahli alam seni dewa. Dengan kerja sama formasi, aku terluka parah. Baru kemudian aku melarikan diri ke wilayah negara bawah, tetapi dijebak oleh Chen Qingfeng, orang rendahan yang hina itu. Begitu rupanya. Lalu, apa yang disebut sekte guru itu? Gumo bertanya lagi. Meng Qingping mengamati Gumo. Sebagai seorang kaisar fana, apa gunanya memahami sekte guru? Masih muda sudah menjadi orang suci bela diri, ada harapan untuk mencapai alam seni dewa. Wajar jika ingin memahaminya. Tapi, mengapa aku harus memberitahumu bahwa aku bisa mengembalikan kebebasanmu? Dengan kultivasi yang telah dihapuskan, jika kamu bersedia tinggal di Xiakuo, aku masih bisa menjamin kemuliaan dan kekayaanmu seumur hidup. Aku selalu menepati janji. Katakan padaku, aku tidak punya alasan untuk mengusirmu. Kemudian, rantai dan belenggu yang mengikat Meng Qingping diputuskan semua. Meng Qingping berpikir sejenak dan berkata, Xianmen, seperti namanya adalah sekolah atau sekte kultivator. Di wilayah 10.000 negara ini, banyak kekaisaran bekerja sama dengan Xianmen. Alasan mengapa kalian tidak tahu adalah karena tempat kalian terlalu terpencil bagi para kultivator. Benar-benar tempat yang tidak berguna. Tidak ada sumber daya kultivasi sama sekali. Tidak ada yang mau datang ke sini. Oleh karena itu, Xianmen tampak sangat misterius. Kultivator dibagi menjadi latihan tubuh, latihan Qi, Shenchang, Qihai, Shengong, Dongtian, Zhenling, Shenqiao, Nirvana, dan Zunze, total 10 alam. Konon ada alam yang lebih tinggi di atasnya, tetapi di tanah yang tandus ini, jangan bicara tentang Xianmen, kultivator pun jarang terlihat. Tentu saja. Bahkan jika ada kultivator yang lewat, kalian tidak akan menyadarinya. Karena metode para kultivator benar-benar di luar imajinasi orang-orang biasa seperti kalian. Contohnya, detik berikutnya, Meng Qingping tiba-tiba menunjuk ke arah Gumo. Dengan ekspresi senyum di wajahnya. Contohnya, aku sekarang akan menggunakan tubuh virtualmu ini. Dan kamu tidak bisa melawan. Tiba-tiba, Meng Qingping sangat terkejut. Tidak mungkin, kamu sebenarnya seorang kultivator alam Shengong. Gumo mendengus dingin. Kekuatan spiritual yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Langsung, menghempaskan Meng Qingping. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh spiritual Meng Qingping. Tubuh spiritual yang keluar dari tubuh Meng Qingping. Dengan suara keras, tubuh Meng Qingping menabrak dinding besi, langsung hancur menjadi gumpalan darah oleh kekuatan yang besar. Tubuh spiritualnya yang tersisa terbang ketakutan di udara. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu seorang kultivator kekuatan dewa? Jika kamu seorang kultivator kekuatan dewa, bagaimana mungkin kamu tidak tahu gerbang abadi? Dengan panik, Meng Qingping berteriak, aku salah, Kaisar. Jangan bunuh aku masih berguna. Aku tahu banyak teknik berharga gerbang abadi. Juga teknik bela diri padat yang hanya dimiliki gerbang abadi, dan aku bisa membantumu membuat artefak sihir dan artefak spiritual? Tidak perlu. Gumo melambaikan tangan dan meremasnya dengan lembut. Jiwa Meng Qingping langsung berubah menjadi abu terbang. Setelah membunuh Meng Qingping, Gumo meninggalkan Chen Family Blessed Land. Gumo tidak pernah terlalu mementingkan orang seperti Meng Qingping. Sejak awal, dia hanya ingin belajar dari Meng Qingping. Seperti apa dunia ini sebenarnya? Adapun Meng Qingping sendiri, dia berencana untuk mengembalikan kebebasannya. Lagi pula, mereka berdua tidak memiliki dendam, dan Meng Qingping telah lumpuh. Jika dia ingin tinggal, Gumo juga akan melakukan apa yang dia katakan, memberinya kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Sayang sekali orang ini tidak murni dalam pikirannya. Dia bahkan ingin merebut tubuh. Baru saja kembali ke kota Huang, belum memasuki kota. Kasim Qianzi terlihat bergegas keluar dari kota Huang. Dia berkata, Yang mulia, orang-orang dari klan kekaisaran ada di sini. Gumo mengerutkan kening. Klan kekaisaran adalah lembaga khusus yang terdiri dari kerabat kekaisaran Huang. Itu sama dengan pertemuan leluhur dari keluarga bangsawan pada umumnya, didirikan khusus untuk mengelola lembaga kerabat kekaisaran Huang.
Dan para pemimpinnya adalah beberapa leluhur klan Huang, beberapa adalah paman Gumo, beberapa adalah kakek buyut. Mereka memiliki status yang sangat tinggi dalam klan Huang. Tetapi Gumo tidak menyukai klan kekaisaran ini. Karena selama bertahun-tahun, dia telah menderita intimidasi di istana. Klan kekaisaran tidak tahu tentang ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang berdiri untuk membantunya, apalagi membantunya. Mereka benar-benar tidak tahu berterima kasih dan tidak adil. Beberapa tahun yang lalu, kekuatan Kasim Qianzi berkurang drastis dan dia tidak dapat lagi melindungi kaisar. Jadi dia berlari ke klan kekaisaran untuk meminta bantuan. Permintaannya tidak tinggi, dia hanya meminta beberapa pangeran dari klan kekaisaran untuk maju. Untuk menyelamatkan sedikit martabat untuk kaisar. Tetapi klan kekaisaran menolak permintaan kecil ini karena apa yang telah dilakukan klan kekaisaran. Gumo tidak menyukai klan kekaisaran. Dia tidak memiliki kasih sayang untuk kerabat kekaisaran Huang, apalagi klan kekaisaran. Hanya saja Gumo adalah orang dari keluarga Gu, dan klan kekaisaran tidak datang untuk membuatnya kesulitan. Jadi dia mengabaikan klan kekaisaran. Berpikir untuk hidup berdampingan secara damai, dia tidak menyangka bahwa Zhong Renfu akan datang mencarinya. Siapa yang datang? Apa yang mereka inginkan? Tanya Gumo. Qianzi berkata, itu Pangeran Duan, Pangeran Chun, dan Pangeran Gong, serta Pangeran Langya. Mereka datang karena sidang pagi hari ini. Atas pembantaian besar-besaran yang dilakukan Ninggongran terhadap para pejabat dari berbagai keluarga bangsawan. Gumo mengangguk. Lalu memasuki kota kekaisaran, dan segera tiba di aula besar. Begitu dia memasuki pintu. Dan kedua pria parubaya itu adalah bangsawan paman. Kaisar, lihat apa yang telah kamu lakukan. Seorang pria tua menunjuk ke arah Gumo dan berkata. Begitu Gumo memasuki pintu. Pangeran Duan menatap Gumo dengan galak. Bagaimana kamu begitu berani? Kamu berani di pengadilan. Membunuh menteri penting pengadilan? Apakah kamu gila? Gumo meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Menatap pria tua berambut putih itu, Pangeran Duan, bagaimana aku harus bertindak? Bukan giliranmu untuk ikut campur. Aku sangat marah. Pangeran Duan menunjuk Gumo dengan marah. Kamu akan membantu dinasti Gu kita menuju kehancuran. Apa wajahmu untuk bertemu leluhur? Aku akan memukulmu sampai mati, dasar anak durhaka. Pangeran Duan semakin bersemangat dalam makiannya. Dan bahkan mengangkat tongkatnya, lalu menghantam Gumo. Tongkat itu mengenai aura pelindung tubuh Gumo, dan langsung hancur berkeping-keping. Pangeran Duan terhuyung dan jatuh ke kursi. Memaki dengan marah, dasar anak durhaka. Diam. Gumo menampar wajah Pangeran Duan, langsung membuat beberapa gigi Pangeran Duan terlepas, dan darah keluar dari mulutnya. Gumo menampar Pangeran Duan dengan keras hingga beberapa giginya tanggal dan mulutnya berdarah. Beberapa anggota keluarga kekaisaran melihat sikap Gumo ini, ekspresi mereka sangat jelek, dan setelah hening beberapa saat, dengan paksa menahan amarah mereka dan berkata, Kaisar, kami datang mencarimu hari ini. Hanya untuk satu hal, kamu harus segera membebaskan orang-orang dari Sekte Shakya yang kamu tangkap hari ini. Kamu telah membunuh sejumlah besar pejabat Sekte Shakya, yang sudah merupakan bencana besar. Bagaimanapun, para pejabat itu memang telah menghina pengadilan, kita bisa memohon kepada Sekte Shakya untuk menyerahkan beberapa keuntungan pada saat itu. Dan masih bisa mereda masalah ini, jika benar-benar membantai habis, membunuh semua ribuan orang yang kamu tangkap itu. Dan masih bisa mereda masalah ini jika benar-benar membantai habis, membunuh semua ribuan orang yang kamu tangkap itu. Kalau begitu, benar-benar tidak ada jalan mundur. Reputasi Shi Jia Wenfa pun tidak bisa dilindungi. Mau tak mau pori-pori terasa sakit mengecil. Kilatan dingin melintas di matanya. Reputasi Shi Jia Wenfa pun tidak bisa dilindungi. Lalu reputasiku bisa dilindungi? Aku sudah menangkap orang, tapi malah melepaskannya. Di mana reputasiku? Apakah reputasimu lebih penting daripada kerajaanku? Pangeran Duan yang ditampar pun masih arogan. Apalagi reputasimu? Sampai-sampai ingin menjadi raja yang menghancurkan negara, kau pantas membicarakan reputasi. Dasar orang tua. Kau mencari mati. Mau tak mau dia mencekik leher Pangeran Duan dan mengangkatnya. Aku sudah berulang kali bersabar demi kau bermarga sama denganku. Kau malah semakin menjadi-jadi, sepertinya kau sudah bosan hidup. Aku sudah memperingatkanmu tadi. Jika kau mulai berbicara omong kosong sekarang, akan kupelintir kepalamu. Berani kau? Pangeran Duan berjuang dan berteriak dengan keras, Raja yang bodoh, cepat atau lambat kerajaanku akan hancur di tanganmu. Jika kau berani berperang dengan Shi Jia Wenfa, maka seluruh Xia besar akan dipenuhi asap peperangan. Siapapun yang berani memberontak, akan kubantai seluruh keluarganya. Shi Jia Wenfa bukan apa-apa. Kalian orang tua sudah lama dimanjakan dan tulang kalian lembek, tidak berani memprovokasi Shi Jia Wenfa. Malah berani memprovokasiku? Bagaimana? Merasa aku ini keset yang mudah dipermainkan, ya? Pangeran Chun buru-buru berteriak, Kaisar, lepaskan dulu Pangeran Duan. Hari ini, kami dari rumah klan datang mencarimu bukan untuk berdiskusi, tetapi untuk memerintahkanmu. Jika kau bersikeras, maka rumah klan kami akan menggunakan seluruh kekuatan klan kami untuk mencabut posisimu sebagai kaisar. Lelucon.
Gumo berkata dengan dingin, kalian punya hak apa untuk mencabut posisiku? Posisi kaisar ini bukan didukung oleh kalian. Posisi kaisarku ini kudapatkan dengan perjuanganku sendiri. Kalian mencabut posisiku? Apa kalian punya kemampuan itu? Wajah Pangeran Duan memerah. Kau durhaka. Kau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran. Rumah klan kami punya hak penuh untuk mencabut posisimu. Gumo dengan santai melemparkan mayat itu ke tanah. Sudah kubilang, kalau kau bicara omong kosong lagi, akan kupelintir kepalamu. Kupikir aku sedang bercanda denganmu. Ya, adegan ini mengejutkan 3 anggota klan lainnya. Ketiganya membantu mundur, melihat ekspresi Pangeran Duan yang tidak bisa memejamkan mata. Pangeran Chun menarik napas dalam-dalam. Kau durhaka. Kau berani membunuh Pangeran Duan. Dia adalah pamanku. Bahkan jika almarhum kaisar ada di sini, dia akan menghukummu. Aku pasti akan mengumpulkan pertemuan klan untuk mencabut posisimu. Pangeran Xian juga berkata, Gumo, kau gila. Kau sudah menyinggung keluarga bangsawan seluruh dunia. Dengan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran seperti ini, tidak akan ada tempat bagimu di dunia ini. Aku tidak serendah itu. Aku adalah raja suatu negara. Kaisar, apa hak kalian? Beraninya kalian mengaturku? Orang yang bertindak melawan hukum adalah kalian. Aku tidak memiliki niat membunuh di mataku. Aku perlahan berjalan menuju 3 kerabat kekaisaran dan berkata, selama bertahun-tahun ini, jika ada satu orang saja dari kalian yang mengingat hubungan darah dan membantuku sedikit saja, aku tidak akan memperlakukan kalian dari klan kekaisaran dengan baik seperti ini. Kaisar sebelumnya meninggal. Meninggalkan dekrit yang memintaku menjadi kaisar. Saat itu aku baru berusia 8 tahun dan tidak berdaya. Aku juga tidak memiliki kekuatan apapun di belakangku dan tidak disukai sejak kecil. Saat itu, aku tidak ingin menjadi kaisar. Aku menolak. Tapi demi menstabilkan situasi istana, kalian dari klan kekaisaran mengabaikan penentangan Ibu Suri dan bersikeras mengikuti wasiat, memintaku naik tahta. Tetapi setelah situasi istana stabil, kalian tidak peduli dengan hidup dan matiku. Ketika kalian membutuhkanku, kalian menarikku keluar. Ketika kalian tidak membutuhkanku, kalian menendangku. Selama bertahun-tahun ini, aku menderita siksaan. Semua ini karena kalian. Apakah kalian memiliki sedikit pun rasa bersalah? Meski begitu, aku tidak berencana untuk menuntut kalian. Tetapi kalian benar-benar tidak tahu berterima kasih. Serakah dan berani datang mencari masalah denganku. Bahkan memintaku untuk melayani keluarga bangsawan dan sastrawan. Menurut kalian, aku benar-benar bisa diintimidasi sesuka hati dan dipermainkan oleh kalian, bukan? Bahkan ingin mencopotku. Siapa yang memberi kalian hak? Aku, Gumo, melepaskan aura kaisar tingkat 4ku sepenuhnya. 3 kerabat kekaisaran merasa tertekan hingga tidak bisa bernapas. Beberapa orang menatap aura Gumo, dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Pangeran Chun, yang paling senior, berteriak histeris, Kaisar, semuanya salah paham. Kami juga demi Bushi Jiangshan. Tidak, mulai kemarin. Negeri ini bukan lagi Bushi Jiangshan, tetapi negeri milikku seorang, Gumo. Jika kalian dari klan kekaisaran bijaksana, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Tapi kalian benar-benar tidak menyadarinya. Jika itu masalahnya, maka kalian semua mati saja. Pangeran Chun terkejut dan berkata, Kau ingin melakukan apa? Tentu saja, aku akan memusnahkan klan kekaisaran. Begitu Gumo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan seberkas energi spiritual keluar. Detik berikutnya, 3 kepala jatuh. Segera setelah itu, Gumo berbalik dan berteriak, bawa orang, geledah kantor urusan klan kekaisaran, lalu selidiki semua kerabat Bus secara menyeluruh. Siapapun yang melanggar hukum dan disiplin, tidak akan diampuni. Segera, 3 boneka Marshall Saint yang diatur oleh Gumo mulai mengumpulkan pasukan dunia persilatan. Saat itu juga, sesosok bayangan muncul dengan cepat, dialah tabib tersembunyi yang diatur oleh Gumo untuk menyelidiki penjaga Yinlong. Saat ini, tabib tersembunyi terluka parah, dengan cemas berlutut di tanah. Di dalam kantor urusan klan kekaisaran ada Marshall Saint yang bersembunyi, Chen secara tidak sengaja membocorkannya. Kixi terluka parah oleh seorang Marshall Saint, jika bukan karena Anda mengirim Marshall Saint untuk membantu, Chen mungkin sudah jatuh di kantor urusan klan kekaisaran. Gumo segera mentransfer kekuatan spiritual untuk menyembuhkan luka tabib tersembunyi. Tabib tersembunyi ini adalah boneka pertama yang dia panggil, meskipun kekuatannya sekarang tidak berada di peringkat teratas di bawah komandonya. Namun, perasaannya berbeda. Kantor urusan klan kekaisaran yang hebat. Ekspresi Gumo menjadi suram. Ternyata penjaga Yinlong selalu ada, tetapi tidak pernah menyerahkannya kepadaku, menyaksikanku menderita penghinaan selama bertahun-tahun. Kantor urusan klan kekaisaran ini benar-benar pantas mati. Aku akan pergi sendiri. Kantor urusan klan kekaisaran terletak di pinggiran kota. Meskipun merupakan lembaga sampingan pengadilan, namun berbeda dengan lembaga normal. Kantor urusan klan kekaisaran ini secara ketat adalah tempat tinggal anggota klan langsung dari klan Gu. Saat ini,
di dalam manor. Seorang pria tua yang tampak biasa saja memasuki ruang rahasia. Pria tua ini mengenakan pakaian polos dan tubuhnya bungkuk. Berambut putih dan pikun, siapapun akan menganggapnya sebagai seorang lelaki tua. Namun, pria tua yang tidak mencolok ini, dalam satu gerakan, melukai parah tabib tersembunyi. Pria tua ini adalah salah satu komandan penjaga Yinlong. Bawa lubang babi tiba di luar ruang rahasia. Memberi hormat dengan hormat. Yang mulia, Kaisar di kota kekaisaran. Seharusnya menemukan sesuatu, baru saja mengirim orang untuk menyelidiki dan dipukul mundur oleh bawahan. Udara sangat sunyi. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga perlahan berjalan keluar dari ruang rahasia. Pria ini memiliki kemiripan 80% dengan Gumo di antara alisnya. Jika menteri tua di pengadilan ada di sini, mungkin akan sangat ketakutan karena pria ini adalah 12 tahun yang lalu. Kaisar Zhao, kaisar sebelumnya, telah meninggal dunia. Kaisar Zhao tanpa acuh tak acuh dan perlahan berkata, "Aku telah salah perhitungan. Awalnya, aku memilih seorang pangeran yang tidak berkuasa, tidak berdaya, dan berkemampuan biasa untuk naik tahta. Namun, itu menjadi variabel, hanya dalam 1 atau 2 hari, ibu kota menjadi seperti ini. Apakah kekuatan di balik Kaisar Gumo sudah diselidiki dengan jelas?" Jukue menggelengkan kepalanya. Bawahan tidak mampu, belum bisa menyelidiki dengan jelas kekuatan di balik Kaisar. Berdasarkan spekulasi dari berbagai aspek, hasilnya agak sulit dipercaya. Kaisar Gumo menanggung beban dan berjuang dengan gigih. Menyamar selama lebih dari 10 tahun, dia awalnya adalah seorang jenius dengan bakat kultivasi yang sangat kuat. Selama bertahun-tahun, dia terus menyamar, diam-diam membina dan merekrut sekelompok ahli, selalu mencari waktu yang tepat. Inilah hasil investigasi Yinlong Wei. Kaisar Zhao merenung sejenak, tidak masalah. Bagaimanapun, dia adalah putraku, hanya saja anak durhaka ini terlalu arogan. Baru saja mendapatkan kekuasaan, dia sudah melawan paman 9 kaisar. Bahkan aku pun tidak yakin sekarang, tetapi dia tidak tahu hidup atau mati. Saat ini dia berperang dengan sekte Shijia. Sungguh tidak bijaksana. Bagaimana kabar Pangeran Chun dan yang lainnya pergi ke kota kekaisaran untuk mencari Kaisar Gumo? Apakah anak durhaka itu tahu kesalahannya? Ekspresi Jukue menjadi malu. Yang mulia, Kaisar Gumo membunuh Pangeran Chun dan yang lainnya, dan juga membawa klan Es untuk membunuh ke rumah klan, mengatakan bahwa dia akan menghapus rumah klan sepenuhnya. Juga akan menyelidiki secara menyeluruh kejahatan yang melanggar hukum dan disiplin dari suku Bushi yang berbeda, bunuh tanpa ampun. Kurang ajar, Kaisar Zhao tiba-tiba marah, beraninya anak durhaka ini begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak setia dan tidak berbakti. Apakah dia akan mengkhianati leluhur? Aku awalnya ingin muncul setelah beberapa waktu. Sepertinya harus dipercepat, Jukue buru-buru berkata. Yang mulia, terobosan Anda berhasil menembus setengah tahun yang lalu. Selalu memperkuat alam, dan juga mengatur beberapa rencana, tanpa diduga semuanya dikacaukan oleh anak durhaka ini. Chen Qingfeng dan Qin Su juga sampah. Aku mendukung mereka berdua saat itu karena berpikir mereka berdua akan selalu bertentangan. Untuk mencegah kecelakaan, aku secara khusus memilih sampah untuk mereka sebagai kaisar boneka. Mereka ternyata dibunuh oleh seorang sampah. Lalu yang mulia, apakah dampaknya besar? Tanya Jukue. Jika dampaknya besar, kita bisa menyamar sebagai Wei Long dan mengambil tindakan untuk menghapus Kaisar Gumo, lalu mendukung kaisar baru untuk melumpuhkan sekte Shijia. Sebaiknya aku sendiri yang berbicara dengan anak durhaka itu. Jika dia patuh, aku akan terus bersembunyi. Jika dia tidak patuh, tidak ada salahnya untuk membunuhnya. Rumah klan terjerumus dalam kekacauan. Gumo membawa 2 kultivator alam dewa kungfu dan 5 orang suci bela diri. Ada lebih dari selusin Grandmaster dan puluhan ribu tentara Yumin datang ke kediaman klan dan langsung membuka pembantaian. Keluarga Gu tampak kuat, tetapi sudah lama busuk dan rusak. Memegang sumber daya teratas kerajaan Xia, ternyata hanya ada 3 Grandmaster dan 5 atau 6 Master. Dan mereka semua adalah generasi tua. Tidak ada satupun yang berguna di generasi muda. Dengan cepat mereka membantai ke kuil leluhur keluarga Gu. Begitu tiba di kuil leluhur keluarga Gu, Gumo mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu di dalam kuil leluhur keluarga Gu ini. Ternyata ada 4 orang suci bela diri, hampir 10 Grandmaster, dan tidak kurang dari 30 Master. Yang paling penting adalah, ada aura seorang kultivator dewa kungfu yang samar-samar muncul. Inikah warisan keluarga kerajaan? Hati Gumo menjadi lebih marah. Keluarga kerajaan memiliki warisan yang begitu kuat. Namun, dia, seorang kaisar yang agung, dianiaya di istana selama lebih dari 10 tahun tanpa melakukan apapun. Warisan ini. Bahkan jika Chen Qingfeng dan Qing Su digabungkan, mereka bukanlah lawan yang sepadan. Anak durhaka. Masuk dan temui aku. Pada saat ini, seseorang mengirimkan suara. Hati Gumo terkejut. Suara ini ternyata adalah ayahnya, Kaisar Zhao, yang sudah lebih dari 10 tahun. Hati Gumo sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Kaisar Zhao menyakitinya. Segera Gumo pergi ke ruang dalam.
Dua kultivator alam Dewa Kungfu di sampingnya mengikuti dengan cermat. Dia menyuruh semua orang untuk menunggu di luar. Gumo berjalan ke gerbang dan melihat di bagian terdalam, di depan tempat suci leluhur masa lalu, ada sosok yang sangat mendominasi dengan punggungnya menghadapnya. Saat orang itu perlahan berbalik, pupil Gumo sedikit menyusut. Ternyata itu benar-benar Kaisar Zhao yang sudah meninggal selama 12 tahun. Anak durhaka, melihat aku, mengapa kamu tidak berlutut dan memberi hormat? Kaisar Zhao memarahi. Gumo memandang Kaisar Zhao. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kaisar Zhao yang seharusnya sudah mati ini muncul di sini. Tetapi itu tidak menghalanginya untuk berpikir bahwa almarhum Kaisar seharusnya adalah orang mati yang paling cocok. Sungguh keberanian yang besar. Beraninya kau meniru almarhum Kaisar. Gumo berkata dengan dingin. Kaisar Zhao tertegun sejenak. Segera dia berteriak dengan marah, anak durhaka, kamu adalah orang suci bela diri. Mungkinkah kamu tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah? Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak berniat mengakui ayah Kaisar ini? Gumo berkata dengan tenang, semua orang tahu bahwa Kaisar Zhao meninggal 12 tahun yang lalu. Sekarang di wilayah Daxia, hanya perlu ada satu kaisar, yaitu aku. Baiklah, baiklah. Kaisar Zhao mencibir, aku benar-benar salah menilai. Anak durhaka, kau menyembunyikannya dengan sangat dalam. Dulu, kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu memiliki keberanian dan ambisi sebesar ini? Awalnya aku berpikir kau adalah putraku. Setelah bertahun-tahun menderita, aku berencana untuk mengampuni nyawamu. Namun sekarang, sifat pemberontakmu ini membuatku tidak bisa membiarkanmu hidup. Bunuh saja dia. Kaisar Zhao berucap enteng, lalu berbalik dengan angkuh. Mengeluarkan beberapa kotak, dan mulai memberikan dupa ke roh para leluhur. Pada saat yang sama, 4 orang tua muncul di aula utama. Setiap aura sangat kuat. Keempat orang ini adalah 4 komandan pengawal naga. 4 ahli bela diri suci yang kuat. Begitu keempat orang itu muncul, mereka bergerak secepat kilat. Membunuh Gumo, meninggalkan beberapa afteri mage di aula utama. Namun, Gumo begitu saja. Berdiri diam tak bergerak. Dalam sekejap mata, keempat orang suci bela diri itu telah membunuh di dekatnya. Pada saat yang sama, lebih dari selusin Grandmaster muncul dan memasang formasi pembunuhan, menyelimuti Gumo. Serta 2 anak buah di sisinya. Tapi, Gumo masih tidak bergerak. Pada saat berikutnya, jeritan terdengar, dan awan darah meledak. Selusin Grandmaster semuanya meledak dan daging serta darah beterbangan. Dan keempat orang suci bela diri itu semuanya memiliki tulang yang patah, seperti lumpur. Menabrak dinding di kedua sisi aula utama. Aula utama langsung terdiam. Bersihkan. Juga mengotori mata para leluhur. Kaisar Zhao, setelah selesai membakar dupa, berkata dengan santai, lalu perlahan berbalik. Namun, saat berikutnya, ekspresi tenangnya membeku dan sangat terkejut melihat pemandangan di aula utama. Berani? Bagaimana mungkin? Gumo dengan lembut melambaikan tangannya. Menghilangkan noda darah di depannya, berjalan menuju Kaisar Zhao dengan tenang. Kalian semua adalah pengkhianat. Saat itu, wajah Kaisar Zhao muram. Anak durhaka, apa yang telah kamu lakukan? Ini adalah kerja keras yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun. Beraninya kamu menghancurkannya seperti ini. Saya benar-benar pantas mati. Saat dia berbicara, aura mengerikan meledak dari tubuh Kaisar Zhao. Tekanan dari seorang kultivator alam kekuatan ilahi terungkap. Dia berjalan menuju Gumo dengan sangat marah. Anak durhaka, kau memang memaksa ayah untuk turun tangan sendiri. Di hadapan para leluhur, sebenarnya aku tidak ingin ayah dan anak saling membunuh, tapi kau sungguh tidak tahu diuntung. Setelah berbicara, Kaisar Zhao menyerang. Begitu dia menyerang, itu adalah kekuatan petir. Berubah menjadi telapak tangan raksasa dan menampar Gumo. Seorang kultivator alam kekuatan ilahi menggunakan teknik harta karun, bahkan seorang ahli bela diri suci puncak. Semuanya adalah situasi yang sepenuhnya menghancurkan. Namun, pada saat berikutnya, Gumo dan 2 kultivator kekuatan ilahi di sisinya. Melepaskan aura yang kuat, ketiganya tidak menyerang, hanya melangkah maju bersamaan. Dengan mudah menghancurkan serangan Zhao kelima, gelombang udara yang mengerikan bergejolak. Langsung menerbangkan Zhao kelima yang sombong, menabrak dinding, menghancurkan banyak tablet spiritual. Dia meludahkan darah dan menatap Gumo dan yang lainnya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Kalian semua adalah kultivator kekuatan ilahi? Ini tidak mungkin. Sepanjang hidupnya. Gumo menamparnya, bayangan telapak tangan menghantam wajah Zhao kelima, langsung menjatuhkan rambut Zhao kelima. Rambutnya berantakan, dan beberapa giginya tanggal. Memaksa kematian. Zhao kelima sangat marah, berjuang untuk berdiri, tetapi Gumo meletakkan telapak tangannya di bahu Zhao kelima, dan dengan suara patah tulang yang renyah, tulang di bahu Zhao kelima langsung hancur, dan seluruh orang juga duduk di tanah. Pada saat ini, amarah di hatinya dipadamkan oleh kenyataan. Berkata dengan ngeri, Gumo, apakah kamu ingin membunuh ayahmu? Gumo mencibir, bagaimana bisa ada pembunuhan ayah? Semua orang tahu.
Mendiang Kaisar sudah meninggal 12 tahun yang lalu, yang saya bunuh sekarang hanyalah pengkhianat yang menyamar sebagai mendiang Kaisar. Tidak tapi, putraku, dengarkan penjelasan ayah. Ayah memiliki kesulitan ketika berita bahwa saya akan menembus ke alam kekuatan ilahi. Setelah diketahui oleh keluarga bangsawan, mereka tidak akan mengizinkan keluarga kerajaan untuk melampaui kendali mereka. Dan akan mengambil tindakan. Ayah tidak punya pilihan saat itu, jadi dia harus berpura-pura mati untuk melarikan diri untuk mencari terobosan. Ayah tidak sengaja meninggalkanmu, ayah mencintaimu di dalam hati. Jika tidak, dia tidak akan mewariskan tahta. Gumo mencibir, pergilah membujuk hantu dengan kata-kata ini. Sebelumnya, ada banyak hal yang tidak bisa saya pahami, tetapi ketika saya melihat bahwa Anda adalah seorang kultivator alam kekuatan ilahi, saya mengerti segalanya. Anda takut pada keluarga bangsawan itu benar, mengeluarkan saya sebagai boneka. Juga disengaja oleh Anda. Anda mendukung Qin Shui dan Chen Qingfeng untuk berkonfrontasi, lalu Anda berpura-pura mati. Untuk melumpuhkan keluarga bangsawan, membiarkan saya menjadi kaisar. Hehe. Menyayangi Zhen? Apakah kau tidak merasa jijik mengatakan itu? Di antara semua pangeran. Statusku yang terendah. Lagi pula, siapa yang peduli dengan anak yang dilahirkan oleh pelayan istana? Tapi hanya aku yang paling cocok, karena semua orang bisa memanfaatkanku. Malah membuat semua pihak tidak terburu-buru. Untuk memperebutkan tahta. Mereka semua berpikir untuk menekan lawan terlebih dahulu, lalu bisa membuangku kapan saja. Sementara kau, jelas-jelas memiliki penjaga naga tersembunyi, tapi tidak memberikannya padaku. Kau hanya ingin aku menderita penghinaan. Hanya untuk menstabilkan situasi, lalu muncul di saat yang tepat. Tergesa-gesa berkata, Kakak Kaisar, kau salah paham. Ini adalah ketidaksengajaan ayah Kaisar. Aku tidak menyangka. Kau akan mengalami begitu banyak kesulitan. Ayah Kaisar yang salah. Ayah Kaisar pasti akan menebusnya di masa depan. Menebusku? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menebusku? Gumo mencengkeram leher Zhao Wudi dan berkata dengan dingin. Apa yang Zhen inginkan akan Zhen rebut sendiri, sebesar apapun itu. Zhen tidak akan pernah meminta orang lain untuk memberikannya. Zhao Wudi panik, benar-benar panik. Dia meronta dengan sekuat tenaga dan berkata, Kakak Kaisar, kau tidak bisa membunuhku. Ini adalah pembunuhan ayah. Ini adalah pembunuhan ayah. Dia selalu. Gumo mematahkan leher Zhao Wudi. Melihat mayat Zhao Wudi di hadapan Zhen, apa artinya dirimu? Apakah Zhen membutuhkan bantuanmu? Gumo berdiri, menampar dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, dia menampar mayat Zhao Wudi menjadi gumpalan kabut darah. Tidak ada tulang yang tersisa. Kemudian, Gumo berjalan keluar dari aula dengan tangan di belakang punggung. Klan Kekaisaran, berniat memberontak, seluruh klan dieksekusi. Wilayah klan Kekaisaran, tulang putih berserakan di mana-mana, darah berceceran. Ibu kota, sangat tertekan akhir-akhir ini. Setiap hari ada ribuan orang yang dipenggal. Garda Kekaisaran juga menangkap penjahat di mana-mana, membuat orang-orang gelisah. Di siang bolong, usahakan untuk tidak keluar rumah jika tidak ada urusan, agar tidak mengalami bencana yang tidak perlu. Garda Kekaisaran bergerak setiap hari. Entah menyita rumah atau sedang dalam perjalanan untuk menyita rumah. Lebih dari setengah pejabat di ibu kota jatuh dari jabatannya. Di antara mereka, sebagian besar rumah mereka disita dan klan mereka dimusnahkan. Arus ini mulai menyebar keluar ibu kota. Di bawah tindakan cepat Grand Tutor Qianzi, banyak cendekiawan yang dulunya tidak berhasil dan beberapa pejabat yang tidak dihargai. Semua mendapatkannya dari Kuo Tingfu, banyak yang bahkan dipaksa untuk menjabat. Tidak mungkin, kecepatan Kaisar membunuh pejabat terlalu cepat, bahkan Lubu pun tidak bisa mengikuti, apalagi mempromosikan pejabat. Dan urusan di ibu kota belum selesai, Wu Mo sekali lagi memberi perintah kepada Qianzi dan Lubu. Meminta mereka memilih sejumlah jenderal. Di ruang belajar Kekaisaran, Qianzi duduk di kursi. Dengan lingkaran hitam besar di bawah matanya, dia benar-benar lelah, yang mulia. Pejabat sipil di ibu kota mudah dipilih. Lagi pula, ada banyak pejabat yang tidak bahagia dan cendekiawan tanpa koneksi. Berbeda dengan jenderal, jenderal membutuhkan pengalaman tempur yang sebenarnya. Wu Mo langsung melambaikan tangannya dan berkata, pilih sebanyak mungkin. Tujuan utama saat ini adalah memilih sekelompok orang untuk mengumpulkan pasukan di berbagai tempat. Guru Kaisar, Anda tahu, para bangsawan dan sarjana di ibu kota telah dibantai habis olehku. Para bangsawan dan sarjana pasti tidak akan menyerah. Tidak lama lagi, mungkin di wilayah Daxiaku. Akan ada pemberontak di mana-mana. Saat ini, yang paling penting bukanlah berapa banyak jenderal yang cakap dan mahir dalam pertempuran, tetapi seseorang untuk mengendalikan kekuatan militer di berbagai tempat dan bersiap untuk berperang kapan saja. Adapun apakah mereka dapat menekannya setelah tiba di tempat itu, Anda tidak perlu khawatir. Aku akan mengatur orang suci bela diri dan Grandmaster untuk menjaga di berbagai tempat. Siapapun yang berani tidak patuh. Tekan dengan kekerasan. Mata Qianzi berbinar. Yang mulia dapat mengatur berapa banyak orang suci bela diri? Berapa banyak Grandmaster? Gumo berpikir sejenak,
8 orang suci bela diri. 30 Grandmaster. Mata Qianzi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka kekuatan puncak di tangan Gumo akan begitu kuat. Jika benar-benar ada begitu banyak orang suci bela diri. Dan Grandmaster, seperti yang dikatakan Gumo, tidak perlu terlalu banyak cara sama sekali. Cukup tekan dengan kekerasan. 300 tahun yang lalu, leluhur keluarga Gu mendirikan negara Xia. Hanya dibantu oleh 2 atau 3 orang suci bela diri saja, tetapi hanya dalam beberapa tahun, mereka merebut wilayah negara Xia. Yang mulia, apakah benar-benar ada begitu banyak orang suci bela diri dan Grandmaster? Qianzi bertanya dengan sedikit tidak yakin. Gumo mengangguk. Belum lagi para Grandmaster dan Master yang menyerah setelah mengendalikan ibu kota baru-baru ini. Hanya boneka kuat yang bisa dia percaya sepenuhnya, ada 11 orang suci bela diri dan 41 Grandmaster. Orang-orang ini diproduksi oleh sistem dan benar-benar setia. Lokasi ibu kota itu istimewa. Selain itu, Gumo selalu membutuhkan orang di sisinya. Jadi dia menempatkan 3 pendekar bela diri suci. Tentu saja, ketiga orang ini juga sudah dikenal secara terbuka sekarang. Satu menjabat sebagai komandan pengawal kekaisaran, satu sebagai komandan tentara pertahanan kota, dan satu lagi bertindak sebagai pengawal rahasia di istana kekaisaran. Sementara itu, 3 Grandmaster ditinggalkan di kota kekaisaran, dan 7 lainnya telah ditugaskan. 30 Grandmaster yang tersisa adalah pemanggil yang dipromosikan setelah Kaisar Gumo mencapai tingkat keempat. Mereka belum pernah digunakan, dan sekarang mereka dapat diatur untuk pergi ke berbagai tempat untuk mengendalikan pasukan. Qianzi, Chen Shengdang, jika demikian, Yang Mulia dapat mengatur orang untuk berangkat kapan saja. Saya hanya perlu mengatur beberapa orang untuk membantu para pendekar bela diri suci dan Grandmaster, yang setara dengan mencari beberapa penasihat. Merencanakan strategi, tidak perlu mencari seseorang dengan kemampuan militer yang hebat. Pendekar bela diri suci dan Grandmaster adalah kemampuan terbaik untuk menekan gejolak di negara bawahan. Reaksi dari keluarga bangsawan dan sastrawan itu sangat cepat. Kekacauan di ibu kota belum berakhir, dan keluarga bangsawan dan sastrawan di berbagai tempat telah menerima berita. Dengan cepat membuat banyak pilihan yang tepat untuk mulai memberontak. Menggunakan slogan membersihkan sisi kaisar, bersiap untuk mengepung ibu kota. Namun, kelompok-kelompok keluarga bangsawan dan sastrawan baru saja mulai bergerak, dan mereka menemukan bahwa legiun-legiun yang semula tanpa pemimpin dan sangat bergejolak di berbagai bagian negara bawahan. Semuanya menjadi tenang dan dengan cepat menjadi teratur, dan terlebih lagi. Mereka juga dengan cepat mengirim pasukan untuk memusnahkan pasukan yang baru saja mengibarkan bendera untuk membersihkan sisi kaisar. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Segera, keluarga bangsawan dan sastrawan besar memastikan berita itu. Mereka sampai pada berita yang mengejutkan mereka semua. Kaisar sebenarnya mengirim 8 pendekar bela diri suci dan 30 Grandmaster ke berbagai tempat untuk mengendalikan kekuatan militer. Selain itu, ada juga berita bahwa masih ada 3 pendekar bela diri suci dan banyak Grandmaster yang menjaga ibu kota. Sebagian besar keluarga bangsawan dan sastrawan tidak percaya ketika mereka menerima berita ini untuk pertama kalinya. Mereka tidak percaya bahwa Kaisar dapat memiliki fondasi yang begitu kuat. Tetapi ketika banyak pihak memverifikasi dan memastikan bahwa itu benar, mereka semua terkejut. Kaisar tidak memberi mereka terlalu banyak waktu. Kaisar mengirim banyak menteri kekaisaran untuk memeriksa dunia. Memegang pedang pusaka kekaisaran, mereka dapat memenggal kepala terlebih dahulu dan kemudian melaporkannya. Semua orang tahu bahwa langkah ini ditujukan untuk keluarga bangsawan dan sastrawan. Yang paling tidak tahan terhadap penyelidikan adalah pejabat keluarga bangsawan yang berkolusi satu sama lain untuk membentuk aturan tidak tertulis. Banyak pejabat jujur juga terpaksa berkompromi. Di bawah tekanan ini, akankah keluarga bangsawan dan sastrawan bertemu? Keluarga bangsawan dan sastrawan tingkat atas. Semua mengirim perwakilan untuk berkumpul bersama membahas cara menghadapi invasi kaisar. Aula utama menjadi gaduh. Mereka terus berdebat tanpa henti. Setelah sekian lama, kepala keluarga yang menghela nafas dan berkata, "Semuanya, kemarin, keluarga yang kami dan keluarga Li dari Qingzhou, keluarga Wang dari Taiyuan dan keluarga Wen dari Gunung Pingding, 4 keluarga sastra besar kami, telah mendiskusikan sebuah rencana. Manfaatkan hari ini untuk memberitahukannya kepada semua orang. Kepala keluarga yang, katakan saja, sekarang. Setiap keluarga kita telah kehilangan warisan, hanya 4 keluarga sastra besar kalian yang berhasil melestarikannya. Kami selalu menganggap kalian sebagai yang utama. Seharusnya kalian berempat membuat keputusan untuk kami." Kepala keluarga yang perlahan berkata, "Kami 4 keluarga sastra besar yakin bisa membunuh kaisar yang bodoh ini. Tetapi setelah membunuh kaisar yang bodoh ini, dunia pasti akan berada dalam kekacauan besar. Ada terlalu banyak ahli di bawah kaisar yang bodoh itu. Kami berharap semua keluarga besar tidak menyembunyikan apapun. Bagi yang memiliki ahli bela diri suci, bunuh ahli bela diri suci itu. Bagi yang memiliki kartu truf, keluarkan juga dan segera bertarung mati-matian. Kemudian kita akan berdiskusi untuk memilih kaisar baru dan membangun dinasti baru. Mengenai kandidatnya, kita akan memilihnya nanti."